Di acara selanjutnya, yaitu menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Mars Bela Negara. Baik, selanjutnya adalah pemberian kata sambutan dari Head of Office of International Affairs, Ibu Dr. Insinyur Purwati Brotojoyo, MAGR. Kepada Ibu, dipersilahkan. Terima kasih Ayesa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diberi kesehatan, kesempatan untuk bisa mengikuti acara webinar pada malam hari ini.
Kami mengucapkan terima kasih kepada para narasumber. Yang pertama adalah Bapak Aldin Aldian yang sudah meluangkan waktu di Kanada untuk membagi ilmunya pada kita semua. Kemudian yang kedua adalah Bapak Hestu Tomo Restu Kuncoro dari jurusan Hubungan Internasional. Jadi kita semua tahu bahwa LPDP adalah salah satu lembaga penyedia beasiswa yang cukup dihormati di Indonesia maupun di dunia karena memberikan beasiswa pada putra-putri terbaik Indonesia. Dan selama ini track record para penerima beasiswa LPDP itu sangat baik performance-nya di universitas-universitas di luar negeri, bahkan di top university di dunia banyak penerima LPDP dari Indonesia yang memberikan hasil yang sangat baik. Nah, pada malam hari ini kita mendapat dua narasumber yang sangat kompeten yang mendapatkan LPDP untuk kuliah master, yaitu Pak Hestu Tomo Restu Kuncoro atau akrab dipanggil dengan Pak Tommy atau Mas Tommy. Kemudian yang berikutnya adalah untuk program PhD, yaitu Bapak Aldin Ardian atau akrab dipanggil dengan Mas Aldin. Ya, jadi kami dari Kantor Urusan Internasional berharap para peserta dapat menimba ilmu dari para narasumber tentang berbagai hal yang harus dipersiapkan jika para peserta ingin melanjutkan studi di luar negeri. Yang terutama memang penyedia beasiswa dari LPDP, tetapi tentu saja tidak menutup kemungkinan tip-tip yang sama itu bisa diterapkan untuk beasiswa yang lainnya. Dan, pada kesempatan ini saya banyak berharap teman-teman yang hadir mengikuti acara hari ini mendapatkan kesempatan untuk studi lanjut di luar negeri dan nanti akan bisa membangun Indonesia di masa yang akan datang. Dan apabila dalam penyelenggaraan webinar ini ada kekurangan, kami dari Kantor Urusan Internasional mohon maaf sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan kepada Ayesa. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Ibu Dr. Insinyur Rukmawati Brotojoyo MAGR atas penyambutannya. Selanjutnya, sebelum memasuki acara inti, izinkan saya membacakan beberapa teknis dari acara webinar yang harus kita patuhi. Yang pertama adalah nama atau ID peserta harus menggunakan nama lengkap. Yang kedua adalah peserta harus berperilaku sopan selama berlangsungnya acara webinar. Yang ketiga adalah peserta menggunakan mode mute mikrofon, kecuali saat moderator mempersilahkan berbicara. Yang keempat adalah penyampaian materi oleh masing-masing narasumber selama 30 menit. Yang kelima adalah penyampaian materi tidak boleh diperkenankan adanya interupsi. Yang keenam adalah peserta yang ingin bertanya dapat melalui fitur chat dengan format penyampaian pertanyaan, yaitu nama, instansi, pertanyaan ditujukan untuk siapa, pertanyaan. Yang ketujuh, apabila peserta ingin bertanya secara langsung, dapat menggunakan fitur raise hand dengan menyebutkan nama, instansi, kepada siapa pertanyaan yang ditujukan diikuti oleh pertanyaan. Yang ke-8, apabila peserta membuat kegaduhan atau mengganggu kelancaran acara, panitia memiliki hak penuh untuk mengeluarkan peserta dari forum. Baiklah, langsung saja kita sambut Bapak Hestu Tomo Restu Kuncoro, SIPMA sebagai pemateri pertama kita. Sebelumnya, saya akan membacakan CV dari beliau. Pembicara pertama kita yaitu Bapak Hestu Tomo Restu Kuncoro, SIPMA. Berikut merupakan riwayat pendidikannya. Pada tahun 2009 sampai 2015, beliau mengenyam pendidikan sarjana di Universitas Gadjah Mada dengan jurusan Hubungan Internasional dan undergrad thesis yang berjudul Stagnancy of Party System Institutionalization in Post-Suharto Indonesia and Post-Marcos Philippines pada tahun 2014 sampai 2015.
Dan juga pada tahun 2016 sampai 2017 beliau mengenyam pendidikan master di University of Manchester dengan Master of Arts in Political Science dan juga lulus dengan keistimewaan. Disertasinya berjudul To What Extent Do the Democratization Process in Southeast Asia Confront the Existing Model of the Democratization? Selanjutnya adalah beberapa pengalaman dan juga karya yang telah ia publikasikan. Yang pertama adalah pada tahun 2019, beliau merupakan dosen di jurusan Hubungan Internasional UPN Veteran Yogyakarta, dan juga pada tahun 2015 sampai 2016 beliau bekerja di Gameloft Indonesia dengan sebagai quality assurance dan juga memastikan untuk kualitas produk yang akan dirilis dengan mengidentifikasi ketidaksempurnaannya. Kemudian pada tahun 2020, beliau mempublikasikan jurnal studi diplomasi dan keamanan yang berjudul From the Belts to the Beaches, Assessing the Relationship Between Tourism and Democracy. Dan juga ada buku yang ia terbitkan pada tahun 2019 yang berjudul Diplomasi Kemanusiaan, Konsep, Perdebatan, dan Isu-isu Kontemporer. Ya, berikut adalah merupakan CV dari Bapak Hestu Tomo Restu Kunchoro. Langsung saja kepada Bapak, kami persilahkan. Terima kasih pada moderator. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada OIA UPN YK, terutama Bu Rukmo ya. Terima kasih atas kesempatannya Bu. Kebetulan saya sama Bu Rukmo ini kenal sudah cukup lama sebenarnya Bu ya. Iya, sejak zaman Mas Tommy masih kuliah. Iya, masih kuliah S1. Ternyata bertemu lagi di UPN. Semoga masih bisa silaturahmi ke depan Bu ya. Amin. Ya. Oke. Untuk malam ini mungkin kalau dibilang seminar juga enggak gitu. Jadi mungkin lebih sharing aja gitu. Jadi pengalaman saya kemarin selama mengikuti proses seleksi dan selama kuliah sharing aja. Harapannya adalah nanti teman-teman kemudian bisa membuka diskusi gitu pada forum diskusi jika ada sesuatu yang lebih spesifik yang ingin teman-teman sampaikan. Itu ya, jadi santai aja. Oke, yang pertama, sebentar, share screen. Tadi sudah kenalan ya dengan CV-nya setidaknya walaupun mungkin belum dengan orangnya. Jadi memang aku sempat 1 tahun waktu itu 1,5 tahun sih lebih tepatnya, cuma proses efektif perkuliahannya itu selama 1 tahun di The University of Manchester. Ini fotonya kira-kira seperti itu. Dan ada banyak pengalaman berharga yang kemudian didapetin selama proses seleksi dan juga selama proses perkuliahan tentunya gitu. Nah, bingung sebenarnya mau mulai dari mana, tapi mungkin layaknya setiap hal yang kita lakukan, maka mungkin kita perlu berawal dari mimpi. Tapi kemudian mimpi itu bukan dalam konteks mimpi sebagaimana mungkin teman-teman sering dengar dari para motivator gitu ya. Kalau kita bermimpi, maka kita akan bisa meraihnya gitu. Mungkin pernah dengar ada yang bilang, if you can dream it, then you can do it. Gitu. Tapi dalam konteks ini, saya ingin membuat teman-teman berpikir tentang mimpi itu dalam konteks yang lebih realistis. Dalam arti, bermimpi itu boleh. Tapi ada banyak sekali orang yang kemudian dia bermimpi tidak dengan mimpinya sendiri, tapi mimpi dari orang-orang di sekitarnya, mimpi dari lingkungannya, mimpi dari orang tuanya mungkin. Dan ini mungkin langkah pertama yang mungkin perlu teman-teman lakukan gitu sebelum teman-teman berpikir untuk kuliah di luar negeri. Teman-teman perlu berpikir panjang ke depan tentang endpoint-nya apa, ending-nya apa. Gitu. Mimpi teman-teman tuh apa sih? Gitu. Apakah memang kemudian studi ke luar negeri adalah sesuatu yang sesuai dengan mimpi teman-teman, atau teman-teman hanya mengikuti mimpi dari orang-orang di sekitar? Kenapa ini penting? Karena nanti akan dibahas secara lebih detail. Tapi kenapa ini penting? Karena dalam proses seleksi LPDP, salah satu poin penting yang menjadi penekanan dari reviewer adalah alasan teman-teman memilih jurusan itu, universitas itu, negara itu. Ketika terlihat ada ketidakpastian, ada keraguan, ketika kemudian teman-teman terlihat tidak mengejar mimpi teman-teman tidak yakin, maka ini kemudian akan menjadi catatan negatif untuk teman-teman. Jadi
langkah pertama yang teman-teman lakukan, teman-teman perlu melihat ke dalam gitu sebelum teman-teman beraksi keluar, dan kemudian bertanya apakah kemudian langkah yang akan teman-teman ambil studi ke luar negeri misalnya adalah kemudian sesuatu yang inline dengan mimpi teman-teman gitu, atau ketika studi di luar negeri apakah jurusan yang teman-teman ambil adalah jurusan yang inline dengan apa yang memang teman-teman ingin pelajari gitu, karena itu akan menjadi sangat penting. Nah, kalau ditanya gitu, kenapa kemudian saya harus studi di luar negeri gitu? Kalau buatku pribadi, selama kemudian kemarin hampir satu setengah tahun kemudian studi di luar negeri itu pengalaman yang sangat menyenangkan. Tidak menyenangkan dalam arti jalan-jalan, ya ada itu juga. Tapi menyenangkan dalam arti itu pengalaman yang life changing, pengalaman yang kemudian tidak hanya secara akademis membuat kita menjadi lebih bijak, tapi juga secara kehidupan gitu, tidak hanya membuat kita lebih pintar tapi juga lebih bijak gitu. Karena kemudian ketika gini, satu hal yang kemudian aku alami ketika masuk pertama adalah beda banget gitu sama kemudian proses pembelajaran waktu S1. Karena aku nggak pernah ngerasain S2 di Indonesia, aku tidak bisa membandingkan apple to apple gitu ya, S2 di Indonesia, S2 di Inggris gitu. Tapi kita bandingkan S1 dengan S2, S1-nya boleh dibilang di jurusan yang paling top gitu ya di Indonesia. Tapi kemudian berbeda sekali dari segi tuntutan, demand, kemudian kultur belajarnya sangat berbeda gitu. Jadi bukan sesuatu yang kemudian bisa aku baca dari buku gitu. Jadi lebih kepada experience-nya. Kalau kita mau bicara ranking, tentu kita bicara ada University of Manchester gitu. Mau di ranking misal dia top 30 gitu. Jurusanku misal top 10 gitu. Apa kita bicara development studies, dia top 10 di dunia. Tapi it all doesn't matter really. What really matter is ketika kita keluar dari situ, itu teman-teman punya pandangan baru tentang hidup. Itu yang kemudian menjadi penting. Hidup dengan sebagai minoritas gitu, itu yang kemudian menurutku juga tidak kalah pentingnya dengan sisi akademisnya, seperti itu. Sebentar, oke. Jadi kemudian ini dua hal yang kemudian mungkin perlu teman-teman pikirkan dulu sebelum kemudian teman-teman memutuskan untuk studi misal lanjut di S2 kemudian ambil beasiswa. Nah, ketika teman-teman sudah yakin, sudah oke, sip, aku yakin this is my way, ini kalau katanya Naruto ini jalan ninjaku gitu. Maka kemudian kita bisa sedikit bicara tentang LPDP gitu. Mungkin ini hanya sedikit gambaran. Aku rasa teman-teman bisa dapat informasi yang jauh lebih lengkap gitu ya dengan search aja di webnya LPDP gitu. Cuman mungkin sedikit gambaran apa sih yang di cover gitu ketika teman-teman dapat master scholarship dari LPDP. Yang pertama tentu tuition fee atau biaya pendidikan itu full ya. Jadi teman-teman tidak perlu keluar uang sama sekali untuk biaya pendidikan. Karena di cover, mau biaya pendidikan berapapun, kalau teman-teman diterima, itu akan di cover. Mau yang murah, dalam tanda kutip ya, di Inggris itu termasuk murah, 1 tahun sekitar $20.000 gitu. Mau yang mahal, di Harvard gitu, yang sampai ratusan ribu dolar gitu, itu akan di cover ketika teman-teman sudah diterima. Yang kedua, living allowance. Living allowance-nya banyak nggak sih, Mas? Banyak enggak, dikit juga enggak gitu. Biasanya itu sama dengan upah minimum di situ. Tapi teman-teman nggak perlu bayar pajak gitu. Nggak perlu bayar pajak. Jadi student itu nggak perlu bayar pajak. Di Inggris tidak, di Eropa setidaknya. Di Amerika aku kurang paham, tapi di Eropa itu teman-teman nggak perlu bayar pajak ketika teman-teman student. Sehingga uang dari living allowance itu yang nggak banyak tapi nggak dikit juga itu cukup gitu. Bahkan kadang-kadang sisa bisa ditabung. Nah, selain itu teman-teman dapat allowance yang lain, ada namanya settlement allowance, itu buat teman-teman pindah pertama dikasih langsung 3 bulan, kemudian ada untuk buku riset dan sebagainya. Ini adalah kalau kita mau bicara masalah pembiayaan studi dari LPDP itu sudah paket lengkap, sudah all in, semua pokoknya lengkap. Banyak banget juga enggak kalau mau dibandingin sama dari negara lain misalnya, tapi dikit juga enggak. Dan yang paling penting tepat waktu, itu yang paling penting. Kemudian nggak perlu lagi misalnya sampai telat 2 bulan harus hemat dan sebagainya. Dalam pengalaman itu nggak perlu sampai seperti itu. Nah, ini beberapa hal yang kemudian mungkin teman-teman bertanya-tanya gitu. Ketika saya ingin daftar LPDP, ketika ingin apply untuk scholarship, pertama harus ini enggak ya, apa namanya, harus cum laude nggak? Harus 3,9 nggak IPK-nya gitu? Enggak gitu, karena aku juga enggak. Mungkin teman-teman perlu tahu bahwa ketika aku lulus S1, IPK aku adalah 3,28, which is not really that amazing gitu ya. Tapi kemudian proses seleksi dan diterima gitu, dan kemudian bisa lulus dengan distinction, which is
under yang paling tinggi gitu di Inggris. Mungkin kalau di Indonesia boleh dibilang setara dengan summa cum laude seperti itu. Tapi kenapa kemudian ini tidak penting? Karena memang LPDP tidak hanya melihat akademis teman-teman, tapi yang lebih dilihat adalah teman-teman as a whole. Nanti kita akan penekanan pada beberapa poin penting gitu. Nah, yang penting kemudian adalah the most important thing is to have a plan. Jadi teman-teman perlu punya rencana yang matang ke depan. Ini tadi yang berkaitan sama mimpi yang aku bahas di awal gitu. Ketika teman-teman punya mimpi yang tepat, ketika teman-teman punya rencana yang sama dengan mimpi teman-teman, maka teman-teman pasti akan membayangkan ke depan gitu ya, sama kayak orang jatuh cinta gitu kan. Kalau memang jatuh cintanya beneran tuh pasti bayangin jauh gitu, sampai apa nikah, punya anak, hidup sampai tua dan sebagainya gitu. Nah, ketika teman-teman jatuh cinta dengan mimpi teman-teman, maka teman-teman pasti punya plan yang jelas. Nah, ini yang kemudian menjadi penting. Ketika teman-teman mendaftar LPDP, ketika teman-teman interview, kemudian ditanya sama reviewer, Mas, Mbak, kenapa kamu pilih jurusan ini, kenapa kamu pilih universitas ini? Teman-teman bisa jelasin, oke, saya pilih ini. Kenapa? Karena teman-teman jatuh cinta dengan mimpi itu. Teman-teman akan searching tentang universitasnya, teman-teman akan searching tentang majornya. Teman-teman akan searching dengan akan searching tentang negaranya seperti itu. Dan ini yang kemudian menjadi poin positif poin positif dari diri teman-teman ketika teman-teman melakukan interview. Nah, yang ketiga yang paling penting kemudian adalah teman-teman perlu menunjukkan jiwa nasionalisme yang tinggi. Dalam arti karena memang LPDP kan filosofinya adalah mencetak putra-putri terbaik bangsa gitu ya, dengan dikirim ke universitas terbaik di dunia gitu. Nah, kalau kemudian teman-teman tidak menunjukkan ada niatan untuk mengabdi pada Indonesia dalam konteks apapun, ini kemudian akan menjadi akan menjadi catatan merah gitu. Ini anaknya selama ini kemudian ini dua hal yang kemudian bisa menjadi sangat sangat kontradiktif, dalam arti bukan kontradiktif ya, tapi jadi make sense gitu. Ketika teman-teman kemudian sibuk dengan kuliah, dan kemudian teman-teman tidak pernah menunjukkan kepedulian dengan lingkungan, dan ini ketika ditanya sama reviewer, ya teman-teman cuma kuliah aja, ini kemudian menjadi catatan negatif gitu. Ada pengalaman beberapa teman yang memang dia pinter gitu, lulus dengan IPK hampir 4, tapi kemudian hampir tidak ada pengalaman di luar kampus atau bahkan di dalam kampus yang kegiatan-kegiatan non-kurikuler. Ini kemudian juga jadi catatan negatif. Jadi intinya adalah dua hal ini. Teman-teman harus jelas plan-nya, dan yang kedua teman-teman harus punya niatan yang kuat untuk mengabdi pada Indonesia ketika teman-teman nanti lulus. Nah, kalau mau digambarkan kira-kira seperti ini gitu. Mungkin ini di sini sekarang teman-teman ya, ini masih jadi ulat gitu, masih jadi ulat di sini. Ini endpoint-nya. Nah, endpoint ini teman-teman yang tentukan tadi di slide awal. Teman-teman pikirkan lagi tentang mimpi teman-teman, operasionalisasikan lagi, buat serealistis mungkin. Nah, teman-teman harus berangkat dari situ, karena akan berbeda. Ketika teman-teman lulus S2 mau jadi akademisi, lulus S2 mau jadi praktisi, misal di industri, lulus S2 mau jadi aktivis sosial di NGO, lulus S2 mau jadi terserah apapun, itu akan berbeda kemudian. Alur logika berpikirnya dari sini ke sini akan sangat berbeda. Jurusan yang teman-teman ambil, universitas, proses belajar akan sangat berbeda. Sehingga kemudian teman-teman harus mulai dari sini. Harus mulai dari titik akhirnya. Dan ini yang akan menjadi senjata teman-teman ketika teman-teman nanti diuji gitu. Baik dalam konteks literal gitu, ujian LPDP, maupun dalam konteks kehidupan gitu. Ketika teman-teman diuji dengan waktu yang sangat sedikit untuk menyelesaikan tesis, atau lelah gitu, sudah overdosis kafein seperti itu, ini yang kemudian akan menjadi senjata teman-teman. Nah, ketika teman-teman sudah menentukan titik akhirnya, baru kemudian teman-teman mulai dari sini. Aku mau ambil jurusan apa? Kenapa? Nah, ini juga penting. Kenapa jurusan itu? Nggak cukup sekedar karena teman-teman ingin belajar itu. Oke, it's good start, tapi it's not enough. Kemudian teman-teman harus ujungnya kembali lagi ke sini. Bagaimana itu akan support teman-teman. Yang paling penting kaitannya sama LPDP ya, bagaimana itu akan serve Indonesia. Ketika teman-teman lulus, major tertentu misal, bagaimana kemudian itu akan serve Indonesia. Apa yang akan teman-teman lakukan setelah lulus. Ini yang kemudian menjadi penting. Sehingga proses logika teman-teman dari ulat menjadi astronot, ini metamorfosis yang tidak konvensional ya. Proses metamorfosis teman-teman dari ulat menjadi astronot menjadi kemudian menjadi sesuatu punya benang merah yang kuat. Yang itu teman-teman akan terlihat ketika teman-teman sampaikan dalam konteks apapun, mau dalam konteks seleksi maupun dalam konteks sehari-hari.
Nah, ini yang kemudian aku bilang tadi, harus ada alasan untuk setiap hal. Ketika teman-teman pilih major tertentu, kenapa? Ketika teman-teman pilih universitas tertentu, kenapa? Gitu loh. Itu yang kemudian menjadi penting. Why-nya ini kemudian menjadi penting. Nah, ketika teman-teman sudah menentukan mau kemana, ketika teman-teman sudah menentukan mau kemana, nah, yang penting, ini teknis sekali sebenarnya, tapi kemudian menjadi sangat penting. Banyak sekali teman-temanku yang gagal, walaupun kemudian secara kognitif mereka bagus, secara prestasi bagus, punya pengalaman community service yang bagus, tapi kemudian preparation untuk language-nya nggak bagus gitu. Nah, yang kita kalau bahas ini mungkin butuh satu sesi sendiri ya gitu. Cuman apa namanya? Cuman yang mungkin perlu teman-teman pahami adalah setiap jurusan, setiap universitas itu punya standar yang berbeda. Jurusanku misalnya dulu, aku ambil political science, itu mereka minta IELTS 7. Tapi yang teknik itu nggak nyampe, ada yang 6,5, ada yang mintanya lebih dari 7. Jadi ketika teman-teman sudah menentukan jurusan, universitas, teman-teman pastikan kebutuhan bahasa Inggrisnya seperti apa. Bisa nggak sih Mas, kita bahasa Inggrisnya belum oke, tapi kemudian kita daftar universitasnya dulu. Bisa sebenarnya. Nanti teman-teman akan dapat istilahnya LOE conditional gitu ya. Teman-teman diterima kalau teman-teman bisa dapat skor berapa untuk IELTS gitu. Cuman ini akan jadi PR lagi ke depan gitu. Dan kalau ketika teman-teman yakin bisa menyelesaikan itu sebelum kuliah dimulai gitu, bisa dapat IELTS poin sekian sebelum kuliah dimulai, ya nggak masalah gitu. Cuman yang menurutku kemudian akan lebih baik, akan lebih ideal ketika teman-teman sudah siap. Dan ini harus prepare from now. Kenapa? Karena kita nggak bicara tentang IELTS, kita nggak bicara tentang tesnya, itu penting, tapi yang lebih penting adalah kemudian apakah teman-teman akan survive di sana, apakah teman-teman akan survive secara akademis. Kalau sehari-hari mungkin nggak masalah gitu ya, tapi kemudian apakah teman-teman akan survive secara akademis, sehingga kemudian perlu memulai dari sekarang gitu, atau dari semester 3, semester 5, semester 1, mungkin ada yang maba di sini, mulai dari sekarang, belajar bahasa Inggris, bahasa Prancis, bahasa Jerman, whatever language is needed for your major. Dan kalau kita mau spesifik ke Inggris, karena memang aku kan dulu menggunakan Inggris gitu, bahasa Inggris kan sebenarnya gampang dipelajari kan, rules-rulesnya itu teman-teman pelajari bisa, gampang, nggak susah. Tapi kemudian yang penting adalah bagaimana teman-teman membiasakan. Sehingga yang paling penting adalah teman-teman biasakan dari sekarang. Bisa dengan baca buku, dengan YouTube, kan sekarang gampang sekali mencari misal TV show dari Inggris, dari Amerika yang kemudian bisa teman-teman jadikan bahan untuk pembelajaran, misal nyari teman dari luar negeri untuk diajak ngobrol gitu. Yang penting adalah teman-teman prepare dari sekarang. Ketika teman-teman sampai pada titik di mana bahasa Inggris itu menjadi second nature, menjadi sesuatu yang tidak perlu teman-teman pikirkan lagi, maka itu sudah lebih dari cukup untuk teman-teman bisa kuliah gitu. Harus yang perfect banget, harus yang perfect, tidak ada kesalahan gramatikal, enggak juga gitu. Yang penting adalah teman-teman ketika komunikasi orang paham, ketika orang komunikasi ke teman-teman paham, karena bahasa itu hanya alat komunikasi gitu. Ketika komunikasinya berjalan, oke, berarti bahasa serve its purpose. Preparation yang berikutnya adalah ketika teman-teman sudah tahu mau kemana, sudah punya kemampuan bahasa yang cukup, mungkin sambil jalan ya. Berikutnya adalah, nah ini mungkin catatan penting adalah, it will be much better to have experiences in community service. Karena nanti ini akan ditanya, hampir semua yang barengan aku seleksinya itu ditanya, kamu sekarang sudah melakukan apa untuk lingkungan sekitarmu? Mas Mbak, kamu selain kuliah ngapain aja? Habis kuliah pulang atau kemana? Ada aktif di mana gitu. Jadi ketika teman-teman belum punya pengalaman, mungkin bisa mulai dari sekarang gitu. Cuman ya jangan kemudian punya pengalaman ini hanya untuk daftar LPDP ya, karena ya itu bukan sesuatu yang baik gitu. Tapi kemudian memang teman-teman perlu belajar berempati sama sekitar teman-teman gitu. Pasti banyak banget orang-orang, lingkungan-lingkungan yang butuh teman-teman sekedar untuk ngajarin anak mereka pelajaran sekolah yang mereka nggak dapat secara maksimal, karena orang tuanya kerja dari pagi sampai pagi lagi dan nggak punya waktu dampingin belajar di rumah, sesederhana itu akan menjadi sesuatu yang sangat berharga. Tidak hanya untuk daftar LPDP gitu, tapi buat orang-orang di sekitar teman-teman dan buat self growth, pertumbuhan pribadi teman-teman juga gitu. Jadi teman-teman bisa mulai dari sekarang, dari yang sekitar teman-teman, cari yang dekat gitu, nggak harus yang keren di NGO apa gitu, tapi bisa dari sesuatu yang sederhana di lingkungan teman-teman gitu. Ini akan jadi pengalaman yang berharga. Ini sekedar catatan aja, yang ini kemudian selalu muncul gitu dalam seleksi LPDP. Siapapun yang kita tanya gitu akan selalu muncul. Nah,
ketika teman-teman sudah menentukan mau kemana, teman-teman punya kemampuan bahasa yang cukup, ini saranku ya, dulu kalau nggak salah LPDP itu boleh daftar sebelum daftar kampus. Sekarang kayaknya nggak bisa. Jadi teman-teman harus terima dulu di kampusnya, dan kemudian baru daftar LPDP-nya. Tapi bahkan ketika boleh, tetap kusarankan teman-teman daftar kampusnya dulu dan diterima. Kenapa? Karena akan jauh lebih mudah dalam proses review. Karena ini ibaratnya satu pertanyaan yang kemudian nggak akan ditanyakan oleh reviewer gitu. Karena ketika teman-teman belum diterima, kan reviewer akan bertanya gitu, ini kita terima kamu LPDP, kamu nanti keterima nggak di kampusnya? Jangan-jangan enggak gitu. Gimana kalau kamu nggak keterima? Nah, tapi ketika teman-teman sudah datang bawa LOE gitu, apalagi misalnya LOE-nya lebih dari satu gitu, Pak, saya keterima di 5 kampus gitu, ini akan menjadi oke, ini akan disingkirkan dan akan fokus ke hal lain gitu. Jadi very recommended buat teman-teman buat daftar sudah bawa LOE. Dan kalau lebih dari satu nggak masalah. Aku dulu ingat daftar itu bawa LOE 4 atau 5 kalau nggak salah. Jadi ini saya bawa LOE, saya inginnya ke sini gitu. Cuman yang ini juga nggak masalah kalau dulu. Cuman memang teman-teman harus tentuin satu yang akan teman-teman ambil kira-kira yang mana. Nah, proses mendaftar kampus itu beda-beda teman-teman. Dan nanti teman-teman bisa cek di website-nya masing-masing. Cuman prosesnya sebenarnya cukup sederhana. Teman-teman cukup ngisi form. Nah, yang penting ada 2 sebenarnya. Yang pertama adalah motivation letter atau personal letter sama interview. Yang pertama kita ke motivation letter dulu ya. Motivation letter ini boleh dibilang sesuatu yang akan sangat menentukan apakah teman-teman diterima di kampus itu. Nah, formnya macam-macam, formatnya macam-macam. Cuman yang perlu teman-teman tahu adalah ada 2 hal yang kemudian menjadi penting di sini. Yang pertama adalah teman-teman harus punya pengetahuan yang mendalam tentang universitas dan jurusannya. Yang ini menunjukkan berarti teman-teman beneran mau ke situ dan teman-teman sudah research gitu. Yang kedua adalah teman-teman harus punya personal story di situ. Aku bilang personal story, bukan experience. Kenapa? Ketika experience itu sesuatu yang teman-teman alami kan. Saya dulu pernah mengalami ini, the experience. Tapi ketika teman-teman punya personal story, bagaimana teman-teman menghubungkan experience itu dengan pengalaman belajar teman-teman ketika S1 dan rencana teman-teman ke depan. Saya pernah punya pengalaman ini, this is my personal story. Yang ini yang kemudian membuat saya ingin mempelajari ini lebih mendalam, sehingga nanti ketika lulus saya akan melakukan ini. Ada benang merahnya. Ini yang namanya story. Dan ketika ini disupport dengan knowledge yang mendalam tentang universitas, terutama jurusan yang mau teman-teman ambil, maka ini akan menjadi golden ticket teman-teman buat bisa masuk seperti itu. Dan ketika teman-teman sudah ada ini, berikutnya adalah interview. Interview biasanya itu cuma confirm apa yang ada di motivation letter dan mungkin question-question yang sangat bisa liar ya, dalam arti apapun bisa ditanyakan gitu. Cuman biasanya sih tidak sesusah itu untuk interview ketika teman-teman punya good command of English. In some cases ini memang kemudian digunakan untuk ngecek gitu, teman-teman secara komunikasi gimana sih bahasa Inggrisnya, motivasinya seperti apa. Ini yang kemudian perlu dipersiapkan. Nah, yang berikutnya ketika teman-teman ngambil S2 di UK, mereka punya 2 tipe program teman-teman. Ada research, ada FOC. Bedanya apa? Kalau research itu teman-teman tidak banyak di kelas, tapi banyak research mandiri. Sementara kalau yang FOC itu yang sama kayak S2 di Indonesia. Nah, pengalamanku dan teman-teman yang bareng sama aku itu biasanya LPDP lebih prefer yang ini. Kenapa? Karena lebih mirip dengan proses S2 di Indonesia. Teman-teman bisa ambil yang research, kalau kemudian memang teman-teman punya alasan yang kuat gitu, misal teman-teman sudah jadi researcher di mana dan kemudian ingin memperdalam research di situ mungkin bisa. Cuman in general, it's safer untuk ambil FOC juga. Kenapa? Karena teman-teman lebih dapat banyak materi gitu. Karena kalau aku bandingkan misal kurikulumnya antara yang research sama yang FOC itu, yang research itu memang lebih banyak kuliah mandiri, kegiatan mandirinya. Nah, ketika teman-teman sudah punya letter, sudah tahu mau kemana, sudah persiapkan bahasa, sudah daftar, gitu kan, sudah diterima, alhamdulillah gitu, sudah bawa LOE, baru kemudian teman-teman coba apply ke LPDP-nya. Gitu. Proses seleksinya seperti apa? Ini kembali lagi teman-teman sebenarnya bisa dapat informasi yang jauh lebih mendalam di website-nya LPDP ya. Jadi, tapi ini mungkin yang aku akan berikan penekanan ke hal-hal yang kemudian penting menurutku dan dari pengalaman pribadiku. Yang pertama, memang ada seleksi administrasi tentu teman-teman masukin berkasnya lengkap atau enggak. Dan ada psikotes. Psikotesnya online. Ini mirip dengan TPA pada umumnya, jadi enggak kan kita bahas soal mendalam di sini, teman-teman asal persiapannya bagus, enggak masalah karena dia cuma ngambil batas minimal, tidak ada kuota ya untuk psikotes. Nah, berikutnya
Di hari yang sama, teman-teman akan melakukan 3 hal. Dalam pengalamanku seperti itu. Nggak tahu kalau kondisi COVID seperti ini seperti apa. Cuman dulu di satu hari yang sama itu, kita melakukan essay on the spot, FGD, dan interview. Essay on the spot ini, teman-teman harus nulis, pakai tangan dan bolpen, dikasih isu di tempat gitu. Jadi nggak ada persiapan sama sekali. Dan biasanya isu terkini. Jadi make sure teman-teman in tune dengan isu-isu terkini. Dulu zamanku itu dia ngambil artikel dari Jakarta Post. Jadi mungkin itu bisa menjadi awalan yang bagus ya, atau mungkin koran-koran regional yang lain, Diplomat dan sebagainya. Kemudian ada FGD setelah interview atau sebelum interview, ada FGD, Focus Group Discussion. Nah, di sini ini namanya LGD sebenarnya, Leaderless Group Discussion. Kenapa? Karena di situ nggak ada panitia. Di situ semua teman-teman peserta seleksi semua. Jadi teman-teman harus self-govern di situ. Nah, di sini kemudian teman-teman dilihat attitude sama knowledge-nya. Jadi tidak hanya knowledge ya, tapi attitude juga. Bagaimana teman-teman, misalnya ada yang muncul sebagai pemimpin gitu, yang asertif, yang dominan, apakah dia memberikan space pada orang-orang yang lain, atau dia mendominasi. Jadi yang dinilai tidak hanya knowledge-nya. Kalau teman-teman punya knowledge yang bagus, bisa memberikan masukan atau pendapat dengan baik, dengan sopan, dengan tajam, dengan bahasa Inggris yang bagus, tapi kemudian juga teman-teman menunjukkan ada dimensi kepemimpinan, empati kepada yang lain, memberikan kesempatan, mencoba untuk seimbang. Ini kemudian yang akan menjadi poin positif gitu. Jangan kemudian teman-teman tidak dinilai kemudian yang paling dominan gitu. Ketika itu kemudian terlalu dominan, itu malah akan menjadi catatan negatif tentunya. Yang terakhir, dan yang paling krusial, in my opinion, adalah interview. Nah, nanti di interview ini teman-teman akan duduk sendiri dengan 3 interviewer. Yang satu adalah dari LPDP, yang satu akan dipilih akademisi yang sesuai dengan temuan yang teman-teman ambil ketika mendaftar. Yang terakhir biasanya adalah psikolog. Nah, di sini kemudian proses panjang persiapan teman-teman diuji selama 10 menit ya. Nggak adil memang mungkin sekilas, tapi inilah tantangannya di situ. Proses teman-teman berpikir dari awal tadi, dari jadi ulat tadi, dan sampai jadi astronot tadi, ini yang kemudian akan diuji di sini. Teman-teman di sini harus bisa menjelaskan kenapa saya pilih jurusan ini. Misalnya saya pilih jurusan ini karena saya ingin belajar ini, karena ini kemudian isu yang penting bagi Indonesia, karena Indonesia ada masalah ini. Dan ketika saya lulus, saya akan menjadi ini, misal jadi akademisi, jadi researcher, jadi industrialis, gitu, dengan manfaatkan ilmu saya untuk membuat perubahan ini pada Indonesia. Itu yang kemudian contoh jawaban yang diharapkan oleh interviewer ketika teman-teman mendaftar. Tapi kemudian tentu teman-teman akan ditanya kan, masing-masing poin itu. Nah, di sini kemudian kematangan mimpi teman-teman tadi diuji. Ketika teman-teman sudah punya mimpi yang matang, sudah punya plan yang matang ke depannya seperti apa, maka ini nggak akan jadi masalah gitu. Nggak usah pakai latihan-latihan, nggak usah ngapalin paragraf-paragraf gitu ya. Mungkin ada beberapa teman-teman di sini yang punya kebiasaan sebelum interview gitu, bikin flashcard yang isinya tulisan-tulisan yang dibaca, dihafalkan gitu, yang keren-keren gitu. Nggak perlu sebenarnya ketika teman-teman punya plan yang jelas. Ketika teman-teman ditanya kenapa pilih universitas ini, oke, jelas universitas ini itu seperti ini Pak, Bu. Saya sudah baca, saya sudah research gitu. Ya implisit ya, jangan bilang saya sudah baca gitu. Nanti kelihatan sombong. Tapi ketika implisit teman-teman sudah research, sudah baca, dan kemudian ke depannya teman-teman punya plan buat Indonesia, teman-teman punya plan buat lingkungan sekitar teman-teman. Ini yang kemudian menjadi menjadi poin plus gitu. Dulu misalnya aku sempat ditanya gitu, kamu ambil University of Manchester gitu kan, kenapa nggak yang lain? Kenapa nggak Cambridge misalnya? Kenapa nggak Oxford? Padahal peringkatnya lebih tinggi gitu. Dan kemudian ya aku jelaskan gitu dengan pelan-pelan. Oke Bu, sebenarnya memang Oxford sama Cambridge lebih bagus gitu. Saya nggak ambil Oxford karena ditolak. Itu jelas itu, nggak akan ditanya lagi gitu kan. Tapi saya memang nggak daftar Cambridge gitu. Kenapa? Karena dalam keilmuan saya, ini perspektifnya sangat kanan, sangat liberal. Sementara Indonesia butuh perspektif yang lebih tengah, yang lebih bisa merangkul, yang sedikit ke kiri mungkin, tapi setidaknya dia bisa merangkul tidak terlalu ke kanan. Nah ini kemudian kalau boleh sedikit sombong gitu ya, ini kemudian menjadi catatan positif bagi reviewernya gitu. Oke, berarti orang ini sudah memikirkan benar-benar
plan dia ke depan, rencana belajarnya. Nah, ini penekanannya di situ. Ketika teman-teman harus punya plan dan rencana belajar yang matang, sehingga ketika interview udah teman-teman tinggal jujur aja. Nggak perlu jadi someone else, nggak perlu pakai topeng, nggak perlu ngapalin jawaban-jawaban bagus. Just be yourself. Ketika teman punya plan yang bagus, ini akan keluar sendiri, akan kelihatan. Dan ketika teman-teman nggak punya plan yang bagus, maka tidak ada persiapan seperti apapun, kata-kata yang bagus seperti apapun yang bisa menyelamatkan teman-teman. Sebenarnya kalau aku melihatnya seperti itu, ya exception pasti ada pengecualian ya, cuman as a general rule seperti itu. Nah, interview ini juga teman-teman mungkin ada test questions gitu. Ini sempat rame ya di media massa, ada pertanyaan-pertanyaan yang agak nggak sopan gitu, yang kalau aku ngelihatnya sebenarnya dibuat untuk uji teman-teman gitu. Bisa nggak teman-teman menghadapi tekanan dari pertanyaan ini? Gitu. Bagaimana teman-teman menjawab? Dan ketika teman-teman menjawabnya emosi misalnya tersinggung, itu mungkin bisa jadi catatan negatif. Aku nggak tahu sekarang masih ada atau enggak, dan aku juga nggak akan bahas apakah ini etis atau enggak. Cuman ini sesuatu yang mungkin bisa muncul ketika teman-teman melakukan proses seleksi. Just so you know. Nah, ketika teman-teman sudah proses seleksi dan sudah semua ini berlangsung, sudah teman-teman tinggal nunggu kabar aja. Nanti akan ketika dikabari gitu ya. Nah, ini akan jadi perjalanan baru lagi. Berarti teman-teman harus mulai ngurus visa dan sebagainya gitu. Cuman memang lihat sederhana di sini, tapi sebenarnya prosesnya panjang dan kalau kita bicara secara kronologis panjang, kalau kita bicara secara emosional itu kayak roller coaster itu, ada up and down-nya gitu kan. Daftar kampus nggak diterima, ditolak gitu. Bahkan dulu aku daftar Oxford itu belum daftar pun udah ditolak gitu, baru nanya doang itu udah ditolak. Seperti itu ada suka dukanya. Cuman ini penekanan-penekanan yang kemudian mungkin perlu teman-teman ingat gitu ketika teman-teman proses seleksi gitu. Memang nanti proses seleksi yang teknisnya akan lebih panjang, tapi substantifnya kira-kira seperti ini. Nanti mungkin kalau ada yang mau ditanyakan bisa kita bahas di diskusi ya, supaya lebih mengena gitu, karena kalau dari pertanyaan dari teman-teman. Mungkin sedikit beberapa cerita lucu gitu yang proses aku pengalaman belajar di sana. Ini inget banget dulu waktu pertama kali datang, nggak ngerti sama sekali orang ngomong apa, oke? Jadi my English is not bad gitu. Jadi ketika berangkat itu IELTS-ku 8, which is not really bad. Tapi ketika sampai sana, kayak 1, 2, 3, 4 hari pertama itu nggak ngerti orang ngomong apa. Karena aku di Manchester, mereka punya bahasa Inggris yang berbeda dengan bahasa Inggris orang di selatan. Kalau yang kita dengar di TV ya, Sherlock Holmes misalnya atau Downton Abbey gitu, itu kan bahasa Inggris selatan. Kita cukup familiar, tapi di utara tuh bahasa Inggrisnya sama sekali berbeda. Jadi 1 minggu pertama itu kayak benar-benar kayak ini jangan-jangan aku salah pilih gitu. Jangan-jangan my English is not as good as I thought it is. Jadi ini sesuatu yang mungkin akan teman-teman hadapi juga. Cuman ya udah nggak apa-apa, jalani aja. At some point teman-teman akan terbiasa dan nggak sadar juga tahu-tahu terbiasa. Yang kedua, ketika study aku alhamdulillah dikaruniai anak gitu di sana, nggak direncanakan juga. Tapi istri hamil di sana dan lahir di sana, dan ini juga pengalaman yang luar biasa gitu. Dan bisa nggak sih Mas? Bisa sebenarnya, dan banyak juga yang seperti itu gitu ya, karena kan yang terutama yang pasangan baru kan nggak bisa nolak anak gitu kan, kalau baru nikah kemudian berangkat atau baru nikah 1 tahun. Jadi jalani aja nggak masalah gitu. Dan yang enaknya tentu di sana kalau lahiran gratis, nggak masalah gitu. Pokoknya dari segi kesehatan di UK, di Eropa itu jauh lebih sederhana gitu daripada di Indonesia sebenarnya. Ini kemudian yang nggak pingin teman-teman inget atau mikir indah-indahnya aja gitu. Jadi kalau teman-teman study di top UK universities gitu, itu bisa sangat demanding. Jadi UK itu universitasnya dari yang bagus sampai yang jelek tuh ada. Ketika teman-teman masuk ke yang bagus, top 10 misalnya atau top 20, itu bisa very demanding. Kenapa? Karena materi yang sama, SKS yang sama gitu ya, yang kemudian diajarkan di Eropa daratan, selama 2 tahun, teman-teman harus selesaikan dalam 1 tahun. Yang itu berarti kuliah itu seminggu bisa 4 kali, which is a lot, dan tugasnya banyak banget. Dan kayaknya nggak bisa kalau tidur 8 jam sehari waktu itu. Cuman dibawa santai aja nggak masalah gitu. Yang penting dikerjakan pelan-pelan gitu. Cuman memang berbeda gitu ya. Teman-teman siap-siap aja gitu ketika ketika summer holiday gitu, teman-teman misalnya studi di UK, ketika summer holiday buka Facebook, lihat postingan teman-teman yang studi di Eropa itu lagi jalan-jalan, sementara teman-teman masih harus berurusan sama tugas yang kayaknya nggak habis-habis
harus nulis 6.000 24.000 kata dalam waktu 4 minggu atau bahkan 2 minggu gitu. Itu suka duganya seperti itu. Cuman menyenangkan gitu. Kenapa? Ketika teman-teman keluar, tadi teman-teman kayak ngerasa ulat yang habis keluar dari kepompong. Ada banyak hal-hal yang nggak teman-teman sadari, tapi berubah. Proses berpikir teman-teman berubah. Itu menyenangkan sih. Endpoint-nya itu menyenangkan. Nah yang berikutnya, bisa nggak Mas jalan-jalan? Bisa, masih bisa. Dan murah sebenarnya. Kalau teman-teman tahu, tiket dari Manchester ke Amsterdam itu kalau nggak salah dulu aku 14 pound, which is around 300.000 ya. Lebih murah daripada Jogja Jakarta atau Jogja Medan gitu. Jauh lebih murah ke Eropa. Dan ketika teman-teman apply Schengen visa gitu, teman-teman jalan-jalan ke Eropa, teman-teman cuma perlu masuk sekali ke Eropa, dicek visa, paspor, habis itu teman-teman bisa kemana-mana di Eropa itu dengan santai tanpa cek paspor dan sebagainya, dan nggak ngurus visa lagi, cuma ngurus satu visa. Nah, yang jadi masalah justru biasanya waktu. Tadi sudah aku sampaikan ya di sini ya, very demanding. Untuk bisa jalan-jalan teman-teman memang harus benar-benar curi waktu. Jadi sebel gitu kadang-kadang dulu ya, mungkin teman-teman pernah dengar ya ada yang nyinyirin ini anak-anak LPDP dibiayain S2, S3 tapi malah jalan-jalan. Itu kita jalan-jalan memang kemudian menjadi sesuatu yang kebahagiaan gitu di sela-sela tugas yang sangat-sangat banyak waktu itu. Jadi kayak memang curi-curi waktu jalan-jalannya itu, misal weekend, long weekend gitu jalan-jalan. Senin nggak ada kuliah misalnya jalan-jalan, atau jarak antar semester itu biasanya ada kosong cuma 1 minggu, itu buat jalan-jalan gitu. Dan penting sebenarnya jalan-jalan atau refreshing in any way kalau teman-teman nggak suka jalan-jalan, karena kalau nggak bisa stres beneran. Mungkin itu dari aku untuk share-nya. Yang jelas tidak bisa aku sampaikan semua di sini ya, karena keterbatasan waktu. Jadi kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan atau ada yang mau didiskusikan di luar forum, nggak masalah. Ini bisa lewat email di sini atau lewat Twitter gitu. Insya Allah aku balas, walaupun mungkin butuh waktu ya. Tapi insya Allah kalau ada teman-teman yang email atau nge-tweet atau DM di Twitter akan dibalas. Mungkin itu untuk sebagai pengantar dariku. Semoga berguna buat teman-teman semua. Nanti kita lanjut di diskusi. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Bapak Hestutomo Restu Kunchoro, SIPMA atas penjelasan pematerinya. Selanjutnya kita sambut Bapak Aldin Ardian, STMT, sebagai pemateri kedua kita. Sebelumnya saya akan membacakan CV dari beliau. Pemateri kedua kita bernama Bapak Aldin Ardian, STMT. Berikut merupakan riwayat pendidikannya. Pada tahun 2006 sampai 2011, beliau mengenyam pendidikan sarjana Teknik Pertambangan UPN Veteran Yogyakarta dengan IPK 3,24. Pada tahun 2011 sampai 2014, beliau mengenyam pendidikan master di ITB dengan jurusan Teknik Pertambangan dengan IPK 3,27, dan juga pada tahun 2016 sampai 2021 beliau mengenyam pendidikan doktoral dengan Mining Engineering at McGill University, Kanada dengan GPA 3,41. Selanjutnya merupakan ada experience dan juga karya dari Bapak Aldin Ardian. Pada tahun 2020, beliau mengikuti Summer Internship Research Fellowship at McGill Building 21. Pada tahun 2018 sampai 2020, beliau merupakan Teaching Assistant of Mineral Economics at McGill University. Pada tahun 2018 sampai 2019, beliau merupakan Vice President at Indonesian Students Association in Montreal. Pada tahun 2010-2016, beliau merupakan Junior Mine Engineer at Mining Consultant Indonesia. Pada tahun 2009 sampai 2011, beliau merupakan Teaching Assistant of Coal Technology at UPN VY Indonesia. Ada juga beberapa jurnal internasional yang telah ia publikasikan pada tahun 2018, yaitu berjudul Optimizing Replacement Time for Mining Sulfur Teeth Using Reliability Analysis and Markov Change Monte Carlo Simulation dalam International Journal of Quality and Reliability Management. Dan juga pada tahun 2020, beliau mengeluarkan jurnal Mineral Economics yang berjudul Enhancing My Risk Assessment Through More Accurate Representation of Correlation and Interaction Between Uncertain Variables.
Ya, berikut merupakan CV dari Bapak Aldin Ardian. Langsung saja kepada Bapak Aldin Ardian STMT, kami persilahkan. Terima kasih Mbak Ayesha. Dan juga mengucapkan terima kasih juga kepada Bu Rukmo. Saya kenal Bu Rukmo itu juga sudah lama sekali waktu S1. Jadi kalau kenal Bu Rukmo itu image-nya itu sudah tentang kuliah ke luar negeri gitu. Terima kasih, Jadi Mas Aldian. perjalanan saya ke luar negeri itu sebenarnya ada sedikit banyak kontribusi dari Bu Rukmo. Saya ikut seminarnya Bu Rukmo kuliah ke luar negeri dulu waktu awal-awal lulus S1. Terima kasih juga sama Mas Hestu Utomo juga. Tadi presentasinya menarik banget. Ada poin-poin penting yang saya juga sangat setuju sekali, terutama yang masalah IPK. Nah, makanya saya tadi tunjukkan IPK saya. Sebenarnya banyak orang yang bangga dengan IPK-nya yang di atas 3,5, 3,9 gitu kan. Kalau saya bangganya IPK-nya pas-pasan. Semoga ini juga menginspirasi teman-teman bahwa IPK tinggi itu bagus, tapi IPK tinggi itu bukan segalanya. Jadi kalau cukup untuk target kita ke depannya itu sudah cukup. Misal saya waktu S1 itu targetnya adalah S2. S2 itu syaratnya adalah IPK di atas 3. Ya sudah, selama IPK saya di atas 3, saya menggunakan waktu lainnya untuk hal-hal lainnya. Jadi pengalaman akademis saya cukup menarik juga sebenarnya, tapi di luar pembahasan kali ini. Waktu S2 juga sama. Waktu S2 saya pikir waktu S3 itu harus minimal 3,25. Jadi kalau selama IPK saya di atas 3,25 itu saya rasa cukup. Itu juga waktu S3 saya juga IPK-nya pas-pasan. Biasanya kan S3 di atas 3,5 kebanyakan ya. Saya 3,4 tapi ada pengalaman teaching assistant, pengalaman research fellowship itu tadi, pengalaman organisasi. Bahkan saya punya waktu lebih untuk mempelajari tentang perpajakan di Kanada, mempelajari hal-hal lain di luar akademis. Oke, oh ya Mbak Aisyah, nanti kalau waktunya saya sudah mepet, tolong di-cut aja nggak apa-apa ya, dikasih tahu kayak 5 menit lagi gitu. Soalnya kadang-kadang saya juga suka cerita kepanjangan, nanti tahu-tahu udah selesai aja. Oke. Baik, Mas, nanti saya ingatkan. Oke. Sebelumnya ini judulnya saya mempersiapkan studi S3 untuk dosen. Awalnya saya rasa seminar ini untuk teman-teman dosen di UPN, tapi ternyata sepertinya untuk umum juga, untuk mahasiswa. Tapi nggak masalah, karena teman-teman yang belum dosen, yang bukan dosen atau belum bekerja itu juga bisa mengambil manfaatnya, bahkan bisa berpikir lebih jauh lagi ke depannya. Nah, kenapa awalnya ini saya khususkan untuk dosen? Karena pertama, karena sudah memiliki jalur karir. Itu dia sudah, dosen-dosen biasanya kan sudah punya pekerjaan pasti. Jadi setelah dia kuliah ke luar negeri, ketika pulang itu dia udah mantap gitu kerja di mana. Dia nggak perlu bingung lagi mencari pekerjaan di Indonesia. Dan ketika kuliah di luar negeri, mereka juga nggak galau. Wah, nanti di Indonesia gimana ya? Apa saya cari kerja di sini ya? Atau saya sebelum lulus saya coba daftar-daftar ya. Jadi nggak ada kegalauan seperti itu. Kedua adalah persiapan. Jadi dosen biasanya atau orang yang sudah kerja atau mungkin mahasiswa malah biasa dibarengin dengan tanggung jawab lainnya. Misal kalau dosen untuk mengajar, meneliti, pengabdian masyarakat, kemanusiaan dan lain-lain. Itu juga untuk mahasiswa biasanya harusnya ya untuk mendaftar S2 itu ke luar negeri atau S3 ke luar negeri itu sudah direncanakan jauh-jauh hari sebelum lulus. Kalau bisa minimal tuh 6 bulan sebelumnya atau kalau bisa malah setahun sebelumnya. Karena tahun ajaran baru di luar negeri itu biasanya sedikit berbeda sama Indonesia, dan pendaftaran untuk mahasiswa luar negeri itu jauh lebih lama, lebih ada gap waktu yang jauh lebih panjang daripada mahasiswa dari negara asalnya. Misal di Kanada mulai perkuliahan itu September, untuk international student itu pendaftaran ditutup sudah sejak Januari. Jadi kan sebelum Januari itu sudah harus daftar kan. Nah, sebelum daftar pun persiapan harus sudah ada semua gitu, kayak bahasa Inggris, LOA, terus syarat-syarat lainnya, beasiswa kalau yang sudah yang mau pakai beasiswa. Nah, itu kan berarti kan Januari sampai September aja sudah 8 bulan. Nah, Januari sampai pendaftaran persiapannya juga mungkin 6 sampai 1 tahun. Jadi bisa dibilang kalau diambil rata-rata persiapan untuk kuliah ke luar negeri itu rata-rata ya 6 sampai 1 tahun lah menurut saya. Terus biasanya harus sudah berkeluarga atau segera akan berkeluarga. Nah, ini menjadi catatan penting juga, karena kalau kita sudah berkeluarga, kita ada kemungkinan kepikiran untuk membawa keluarga. Kalau yang nggak membawa keluarga juga kepikiran, wah
nanti keluarga di Indonesia, saya kuliah di luar negeri, saya perlu pulang ke Indonesia nggak ya? Berapa sesering apa gitu, setahun sekali kah? Atau 2 tahun sekali, sekalian selesai gitu. Nanti kalau anak sakit gimana? Atau istri, waktu kita tinggal istri sedang hamil gitu, apa waktu nanti istri melahirkan saya perlu pulang. Nah, itu perlu perencanaan matang. Terus, yang keempat adalah sudah memiliki tanggungan finansial biasanya. Sudah ada KPR yang rumah, jadi dosen sudah sambil nyicil rumah kan ada KPR, atau sandwich generation. Jadi, generasi yang harus membiayai orang tua dan membiayai anaknya. Jadi generasi di atas dan di bawahnya itu harus dia biayai. Nah, ini kan seperti PR finansial buat teman-teman sekalian. Nah, seminar kali ini saya coba kemas sedikit radikal. Jadi, eee, kem saya pikir seminar ini, nggak umum ditemuin di tempat-tempat lain, karena saya akan bicara lebih detail tentang poin-poin ini. Jadi semoga teman-teman bisa mengambil pengalaman yang saya pernah rasakan, pelajaran yang saya pernah enyam, dan saya simpulkan di seminar kali ini. Oke, saya akan memfokuskan pada persiapan S3 atau S2 juga kurang lebih sama. Saya akan khususkan untuk menentukan negara atau kampus. Nah, biasanya kegalauan calon mahasiswa yang mau ke luar negeri itu, saya mau ke negara mana sih atau ke kampus mana sih? Gimana sih cara menentukannya? Nah, gitu kan. Mungkin, saya nggak tahu kenapa saya pernah baca-baca bahwa 5 negara yang paling mainstream untuk mahasiswa Indonesia untuk belajar ke luar negeri pertama adalah Malaysia, kemungkinan karena jaraknya ya, saya nggak tahu pastinya. Kedua itu Amerika, kalau nggak UK. Yang ketiga itu UK, kalau nggak Amerika itu Amerika sama UK kurang lebih sama. Terus, Australia, terus yang kelima Jepang. Nah, 5 negara itu yang paling sering, dijadikan tujuan belajar untuk mahasiswa dari Indonesia. Nah, padahal negara di luar negeri itu banyak sekali. Di Eropa sendiri, ada Belanda, Jerman, Finlandia, Denmark, Portugal, Spanyol. Di Afrika juga ada, Afrika Selatan itu juga bagus, Mesir. Di Asia selain Jepang ada Korea, Cina, terus yang bagus lagi ya, Rusia masuk Eropa tapi. Terus mana lagi yang sering ya? Ya itulah. Terus di Amerika sendiri yang menurut saya sedikit underrated, untuk mahasiswa Indonesia adalah Kanada, tempat saya sekarang belajar. Nah, saya juga nggak tahu kenapa Kanada ini sedikit sekali. Setelah saya di sini juga ternyata memang sedikit sekali. Di Montreal itu kemungkinan, nggak sampai 1.000 orang Indonesianya, dan mahasiswa Indonesia di kampus saya sekitar 30 orang, gitu. Kalau di tempat-tempat lain negara mainstream mungkin bisa ratusan gitu satu universitas. Nah, kalau di Indonesia, di Montreal aja cuma 30 orang. Di Montreal ada beberapa universitas, Montreal itu termasuk kota pelajarnya Kanada ya. Jadi ada beberapa universitas yang jadi tujuan, studi, ada juga namanya Concordia itu juga lebih sedikit lagi di bawah 30. Ada satu lagi namanya University de Montréal, itu mahasiswanya setahu saya cuma 2, yang dari Indonesia. Nah, menentukannya nanti ada poin-poinnya, nanti akan saya bahas di seminar kali ini. Terus kemudian hunting beasiswa. Nah, ini apa aja sih poin-poin penting yang perlu kita perhatikan untuk mencari beasiswa? Terus, syarat administratif. Nah, ini syarat-syarat umum biasanya setiap universitas itu, ada gitu, bahasa, transkrip atau ijazah itu dalam bahasa Inggris itu udah harus ada gitu. CV, curriculum vitae, personal statement, recommendation letter, dan seterusnya. Oke, kita masuk yang pertama adalah, menentukan negara atau kampus tujuan. Kalau menurut saya pribadi, waktu saya menentukan, negara atau kampus tujuan itu saya melihat, gimana budaya akademiknya di sana gitu. Nah, misal nih, 2 foto ini saya ambil dari buku yang saya baca dari Aaron Meyer, judulnya The Culture Map. Dia itu membagi negara-negara itu berdasarkan, budaya-budayanya. Yang kiri adalah komunikasi, gimana, budaya itu memiliki, budaya komunikasi. Low context dan high context. Nah, kalau high context itu berarti dia komunikasinya itu lebih cenderung kayak, penuh kode gitu, nggak to the point gitu. Kalau low context dia lebih ke jujur, to the point, menyampaikan apa yang ada di pikirannya dia, gitu. Jadi misal yang di high context ya, ini ada yang paling high context itu kan Jepang, Korea, Indonesia, Cina, negara-negara Asia gitu. Jadi kalau dia komunikasikan biasanya kayak penuh kode gitu. Kalau misal di Jepang gitu, kalau yang saya pernah dengar gitu dari teman yang kuliah di Jepang, jadi kalau misal ada dosen yang nggak suka, misalnya, merevisi paper-nya dia gitu ya dalam bahasa Inggris, dia misal bahasa Inggrisnya nggak bagus,
dosennya bisa jadi dia nggak langsung ngomong gitu, bahasa Inggris kamu nggak bagus gitu. Kamu tapi dia lebih komunikasinya lebih ke, coba deh kamu ngambil mata kuliah, eee academic writing gitu. Nanti setelah itu, coba nanti datang lagi setelah direvisi gitu. Nah, itu kan kayak sedikit ada kode kan, oh berarti bahasa Inggrisku nggak bagus nih gitu. Nah, sedangkan kalau di negara-negara low konteks kayak US, Australia, Kanada, Netherlands, Germany, itu dia lebih to the point gitu. Kalau misal, tulisan kita nggak bagus, bahasa Inggrisnya dia langsung bilang, "Ini tulisan kamu kurang bagus nih, eee, ini nggak layak untuk publikasi. Cobalah lain kali kamu nulis yang lebih bagus lagi. Kamu belajar lagi bahasa Inggrisnya, nanti baru datang lagi." Nah, itu kan kesannya kayak menghina, bikin kita sakit hati, tapi tujuannya dia bukan menghina, tapi tujuan dia emang menyampaikan apa yang ada di pikirannya dia gitu langsung. Nah, eee, kalau teman-teman suka yang, apa ya, yang takut sakit hati ngomong secara frontal, ya mungkin negara-negara yang high context itu menjadi negara yang menarik untuk dijadikan tujuan, studi gitu. Tapi kalau teman yang bingung, "Wah ini penuh kode nih, aku nggak paham nih, tata krama, bahasa basi, aku nggak paham." Langsung aja ke negara-negara yang, low context. Belanda, Amerika, Kanada, Australia, kayak gitu. Terus juga, eee, bagaimana cara kepemimpinannya supervisor kita gitu. Yang kanan nih, foto yang kanan nih leading, jadi ada egalitarian sama hierarchical. Nah, kalau yang hierarchical itu berarti, ada kayak tingkatan power gitu, semakin tinggi posisinya, dia semakin kuat power-nya. Nah, kalau egalitarian itu berarti kayak posisi bos gitu setara dengan posisi anak buahnya. Jadi supervisor dengan mahasiswanya itu setara gitu kalau di negara-negara egaliter. Kanada ini nggak terlalu egaliter, tapi dia masih masuk ke sedikit egaliter. Jadi, yang saya rasakan sendiri di Kanada itu, dosen atau supervisor itu mereka sedikit lebih takut kepada mahasiswa kalau dibanding Indonesia ya. Jadi kalau misal mahasiswa nggak suka sama dosennya, dia protes ke universitas, kemungkinan besar yang dapat masalah itu dosennya, bukan mahasiswanya. Walaupun mahasiswa ini bohong ya, misal, "Wah, nilai saya jelek," padahal dia nggak belajar gitu. Tapi dia merasa dosennya ini nggak adil gitu. Dia ngajukan banding ke universitas, eee, dosennya ini nanti yang kemungkinan akan repot sendiri gitu, bermasalah. Dia harus menjelaskan bahwa ini aku sudah udah udah terbuka masalah nilai, saya sudah coba seobjektif mungkin dalam memberikan nilai. Jadi bukan sayanya, tapi mahasiswanya memang, kurang 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 baik untuk menjawab pertanyaan-pertanyaannya, misal kayak gitu. Nah, kalau teman-teman suka yang hierarchical atau perintah dari bos gitu, jadi, eee, kita suka yang diperintah-perintah gitu, negara-negara hierarchical tuh lebih cocok gitu. Misal, "Wah, saya sepertinya nggak tahu nih besok mau ngambil penelitian apa ya. Aduh aku ini deh minta minta supervisor aja deh yang mengarahkan aku deh." Nah itu Jepang, Korea, Nigeria ini masuk negara-negara yang hierarchical kuat gitu. Jadi kita harus sangat patuh gitu sama supervisor. "Kamu neliti tentang ini ya, suka nggak suka kamu harus lakukan," gitu. Kalau kita menentang kemungkinan urusannya panjang gitu. Nah sedangkan kayak di egaliter tadi, kalau waktu pertama kali saya datang, saya langsung, ini, pertanyaan si supervisor langsung tanya, "Kamu mau neliti tentang apa?" Gitu. Bukan, "Kamu neliti ini," gitu, langsung, "Kamu mau neliti tentang apa? Yuk kita coba diskusi, keinginan kamu apa, terus, expertise saya apa, kita gabungkan metode-metodenya apa," gitu. Nah, kayak gitu. Oke, tentang menentukan negara kampus, kayak gini. Jadi, waktu saya pertama kali mau coba mencari negara mana, saya, mencari negara-negara yang kemungkinan saya cocok buat saya gitu. Waktu itu saya daftarnya, Jerman, Belanda, sama Kanada. Kebetulan nih Jerman, Kanada negara yang low context banget ya. Ini juga masuk ke negara egaliter. Jadi, kebetulan saya keterimanya yang di Kanada. Jadi ya itu rezeki juga. Oh, terus juga di sini untuk menentukan kampus, ini kayaknya masuk di sini nggak ya? Oke, nggak masuk. Jadi saya bahas sekalian di sini, jangan terlalu fokus sama ranking kampus gitu. Jadi kadang ranking itu lebih cenderung agak komersial ya. Jadi negara-negara tertentu itu emang sengaja nge-boost ranking dia biar, banyak mahasiswa dari luar masuk, itu sebagai income buat mereka. Nah, contoh di negara-negara Jerman itu kampusnya bagus-bagus, tapi kebanyakan di negara mereka itu nggak masuk ke ranking internasional, karena memang mereka nggak ngejar ke situ gitu. Jadi jangan terlalu fokus sama ranking universitas. Saya juga waktu itu, saya nggak tahu ranking jurusan saya, sampai saya setelah tiba di Kanada, saya baru cek atau baru dikasih tahu, ternyata
jurusannya saya ranking 3 dunia. Itu juga saya nggak sadar. Terus yang kedua adalah peluang kerja in atau out of campus. Jadi kalau teman-teman dapat beasiswa, ini apapun beasiswanya ya, kadang-kadang yang tadi dibilang sama Mas Tommy juga, beasiswa itu nggak banyak, nggak sedikit, tapi cukup. Nah itu biasanya memang beasiswa itu ngambil dari benchmarknya adalah minimum wage-nya. Jadi kalau misal di Jogja minimum wage-nya 2 juta per bulan ya, beasiswa kemungkinan sekitar 2 juta per bulan gitu. Jarang ada beasiswa yang jauh lebih tinggi daripada itu gitu. Bahkan seringnya di Kanada sendiri saya lihat malah beasiswa itu di bawah minimum wage-nya. Misal minimum wage-nya di Montreal tuh sekitar 1.400 Canadian dollar ya, itu sekitar 15 juta per bulan. Tapi beasiswa dari ini non LPDP ya, di luar LPDP itu ngasihnya biasanya sekitar 12 juta sampai 14 juta. Jadi mepet-mepet. Bahkan ada yang cuma 10 juta aja. Nah, kalau LPDP kasihnya 18 juta. Jadi ada spare sedikit untuk nabung gitulah, lumayan. Nah, kalau teman-teman dapat beasiswa yang non LPDP, kemungkinan besar harus mencari pendapatan lain nih di luar dari beasiswa. Jadi peluang-peluang kerja di dalam dan di luar kampus itu ada banyak. Itu juga bisa dicari sebelum kita mendaftar ke universitas. Jadi yang foto kiri ini adalah Delft di Belanda. Kita bisa cari nih di Delft itu dia sering ini nggak sih ada lowongan pekerjaan apa aja sih? Nah itu kita bisa cari. Yang kanan di McGill. Jadi peluang pekerjaannya apa aja sih yang ada di McGill itu, banyak nggak sih universitas ini memberikan pekerjaan gitu. Yang jenis-jenis pekerjaannya itu bisa teaching assistant. Saya juga teaching assistant di sebenarnya ada tiga mata kuliah yang jadi saya TA. Itu lumayan juga gajinya besar, sekitar 30 Canadian dollar per jam. Tapi kalau dia selama 1 semester kita paling dapatnya cuma berapa ya? Sedikit sih. Di total tuh cuma $700 sampai 3.000 selama 1 semester atau sekitar 4 bulan gitu. Terus research assistant, kita juga bisa jadi research assistant juga nih. Jadi di luar dari studi kita ngerjain proyeknya dosen. Nah itu kita dapat uang juga. Terus jadi invigilator. Invigilator itu adalah jaga ujian. Kalau di UPN yang jaga ujian kan biasanya dosen sama TU ya. Kalau terutama di kampus saya McGill, yang jaga ujian itu adalah mahasiswa. Biasanya mahasiswa S2 atau S3 gitu yang jaga ujian. Nah itu mahasiswa itu digaji sekitar $15 atau sekitar 150.000 per jam. Sehari cuma maksimal bisa boleh 8 jam. Berarti ya sehari bisa dapat 1,2 juta rupiah gitu. Terus research fellowship. Jadi kadang di kampus bagian mana dia buka lowongan kalau kita mau melakukan penelitian sampingan gitu. Nah, itu juga ada gajinya juga. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang non akademik juga disediakan di sama kampus. Kayak di McGill sendiri ada cleaning service, jadi staf administrasi, jadi TU gitu. TU-nya soalnya nggak banyak gitu. Di jurusan saya sendiri TU-nya cuma 1 gitu. Satu jurusan TU-nya cuma 1. Kalau di tambang UPN TU-nya ada berapa ya? 7-10 kali ya. Kalau di McGill TU-nya cuma 1. Jadi kadang-kadang mereka butuh tambahan lagi kalau misal di jam-jam sibuk penerimaan mahasiswa baru seperti itu. Terus jadi office assistant itu juga bantu-bantu TU untuk balas email, bantu TU untuk kalau ada yang pertanyaan-pertanyaan, buat schedule untuk dosen-dosen rapat kayak gitu. Nah, terus kemudian peluang kerja untuk pasangan. Nah, ini kalau yang berencana menikah atau sudah menikah, kita mau bawa keluarga. Nah, nanti keluarga gimana nih selama misal 1 tahun atau 4 tahun. Kalau saya S3 4 tahun ini saya sudah tahun ke-5 nih sebenarnya malah. Tahun ke-5 di sini. Jadi kalau bayangin kalau saya waktu tahun pertama saya single, tahun kedua saya nikah, saya bawa istri. Nah, istri saya kerja di sini. Jadi mungkin nggak negara ini membolehkan pasangan untuk bekerja. Soalnya ada negara tertentu yang nggak membolehkan gitu. Kasihan juga kalau sudah kita bawa cuma di rumah aja, masak, nungguin kita pulang. Karirnya dia selama misal 4 tahun gitu, stuck cuma jadi ibu rumah tangga. Walaupun misal kalau dia nggak suka memang nggak masalah, kalau memang ideologi keluarga gitu nggak apa-apa. Tapi kalau misal dia menggebu-gebu, saya pengen mencapai sesuatu, dan kasihan juga gitu. Ini itu kayak kendala bahasa perlu diperhatikan. Misal istri saya mau kerja tapi saya kuliahnya di misal di India gitu misal. Wah, India kan bahasanya baru lagi, jarang orang yang belajar bahasa India gitu misal. Terus jenis visanya. Nah, misal kayak di Kanada ini kalau kita bawa pasangan, istri itu bisa dapat work permit visa, open work permit.
Jadi dia dapat visa kerja dan kerjanya bisa baru nyari setelah dia tiba di Kanada. Nah, kalau misal kayak di Amerika itu ada 2 jenis visanya kalau kita bawa pasangan. Istri boleh kerja, tapi nanti si yang mahasiswanya nggak cuma bisa dapat single entry atau nggak bisa keluar masuk Amerika, atau si pelajarnya bisa keluar masuk Amerika, tapi istrinya nggak boleh kerja. Nah, ada peraturan-peraturan imigrasi seperti itu. Nah, terus kalau mau bawa pasangan, transkrip sama ijazah pasangan sebaiknya sudah ditranslate untuk jaga-jaga. Jadi kalau misal ternyata dia mau kerja, terus pemberi kerja minta ijazah gitu kan, atau kalau misal mau S2 gitu. Jadi kalau udah tiba di negara tertentu, mau nyari S2 itu biasanya lebih gampang gitu. Bahkan supervisor saya nawarin, istri kamu di sini mau S2 nggak? Kalau mau S2, saya punya kenalan-kenalan dosen, nanti saya kenalkan, itu kemungkinan diterima lebih besar gitu kalau sudah ketemu face to face langsung dengan calon supervisor. Oke. Terus pendidikan anak. Nah, ini kalau yang punya anak nih, kita harus tahu kurikulum apa ya, kayak kurikulum, bukan kurikulum ya, kayak strata-strata pendidikannya. SD, SMP, SMA kayak gimana gitu. Rata-rata kurang lebih mirip sama Indonesia, tapi kalau yang di Kanada ada sedikit berbeda. Ini kayaknya nggak saya akan bahas lebih detail, takut waktunya nggak cukup. Kalau saya tahun pertama single, tahun kedua menikah, tahun ketiga saya punya anak. Nah, tahun ke 5 kemarin, awal-awal tahun kelima, anak saya sudah masuk ke daycare. Itu saya juga sudah rencanakan di awal nih, kalau mau punya anak di sini, mau masuk daycare, daycare di tempat saya, di Quebec ini, ada subsidi dari pemerintah. Jadi ya lumayan membantu gitu. Jadi istri juga nggak, waktu kerja, si anak bisa masuk ke daycare, kayak gitu. Oke, terus ini agak unik, kemungkinan juga jarang diperhatikan calon mahasiswa ini juga. Sebenarnya saya juga nggak memperhatikan waktu pertama kali mencari beasiswa, tapi kalau misal teman-teman bisa memahami ini jauh lebih impactful buat teman-teman sekalian, yaitu social benefits. Jadi negara-negara tertentu itu punya social benefits untuk international student gitu. Misal di Jerman yang kiri ya, Jerman itu memberi daycare gratis ke anak-anak, entah itu mau warga negaranya ataupun temporary resident seperti international student gitu. Jadi kalau misal bawa anak, wah ini Jerman nih pas nih kalau mau anak saya di usia-usia daycare. Ini jadi saya nggak perlu mikirin biaya daycare gitu. Soalnya di negara tertentu, bahkan Kanada pun di provinsi lain, daycare itu nggak ada support dari pemerintah. Jadi per bulan kalau dia mau masuk daycare, dia harus bayar sekitar 2.000 sampai 3.000 Canadian dollar per bulan untuk daycare aja. Jadi sekitar 20-30 juta. Bahkan minimum wage-nya aja sekitar 15 juta, 18 juta kan. Tapi daycare-nya itu jauh lebih mahal daripada itu. Itu kan kayak nggak masuk akal gitu. Jadi ya terpaksa istri harus tinggal di rumah kalau gitu. Itu juga kendala juga di provinsi lain. Jadi akhirnya istri-istri mereka biasanya kalau udah punya anak mereka nggak kerja lagi. Itu Mohon maaf, kebijakan Pak, gitu. saya ingin Oh iya, mengingatkan waktunya tinggal 5 menit lagi. oke. Wah, ternyata nggak cukup waktunya. Oke. Jarak. Nah, ini juga penting juga nanti kalau mau dipikirin tentang jarak. Terus yang kedua adalah hunting beasiswa, tuition fee coverage-nya. Kalau scholarship full coverage itu aman, kayak LPDP itu full coverage. Jadi kita nggak perlu khawatir lagi lah. Terus kalau jika parsial, apa aja sih yang parsialnya gitu? Apakah tuition fee aja, ataukah untuk living cost aja, atau mereka nggak mengasih detail, saya cuma kasih 5.000 per tahun gitu. Nah, nanti sisanya gimana kita mencarinya, kita harus udah ada strategi untuk ke situ. Nah, juga ini ada yang penting, ini syarat yang poin D, apakah syarat beasiswanya demanding. Jadi ada beasiswa itu yang cukup demanding. Misal LPDP saya ada syaratnya harus pulang ke Indonesia. Jadi kalau teman-teman berencana nggak mau pulang Indonesia atau nggak mau mengabdi ke Indonesia, ya jangan ambil LPDP gitu. Atau misal di Amerika itu ada namanya Fulbright juga, itu juga syaratnya adalah kembali ke Indonesia. Jadi kalau teman-teman nggak mau kembali Indonesia, jangan ngambil Fulbright gitu. Terus hunting beasiswa, living cost. Ini living cost di negara tujuan kita bisa cek di livingcost.org. Ini sepintas kalau di Kanada ada di sini, nanti slide-nya akan dibagikan. Jadi kalau mau baca lebih detail bisa di sini. Jadi kurang lebih saya berkeluarga itu menghabiskan sekitar 2.400 sampai 3.000 dolar per bulan gitu. Tapi seringnya sekitar 2.200 per bulan, sekitar 22 juta per bulan. Beasiswa dari LPDP 18 juta plus ada
family allowance itu enaknya LPDP itu udah dia cover family allowance juga. Jadi dari LPDP saya dapat 27 juta. Jadi cukup, sangat cukup kalau dari LPDP. Terus health insurance. Jadi kita harus memperhatikan juga di Eropa banyak sekali negara yang udah cover health insurance-nya. Jadi bukan dari beasiswanya tapi dari negaranya. Jadi setelah kita jadi resident di sana kita dapat health insurance. Tapi kalau Amerika sama Kanada misal itu mereka hanya memberikan health insurance kepada citizen atau warga negara mereka atau permanent residentnya. Jadi resident seperti saya nggak di cover nih sama pemerintah. Tapi ada provinsi tertentu yang mengcover sih, nggak semuanya. Jadi kalau saya nggak di cover, saya harus mencari insurance lagi. Beruntungnya LPDP cover untuk health insurance. Jadi health insurance saya dibiayai sama LPDP. Tapi untuk istri dan anak nggak di cover sama LPDP. Saya harus cari health insurance dari private company gitu. Terus non academic support lainnya, apakah beasiswanya mengcover tiket pesawat, biaya visa dan lain-lain. Nah itu penting nggak penting tapi menarik untuk diperhatikan. Terus syarat administratif. Nah ini teman-teman bisa baca dimanapun di blog segala macam itu banyak sekali membahas tentang ini. Jadi saya nggak bakal bahas lebih detail lagi. Juga tadi Mas Tommy juga bahas kurang lebih sama. Ini persiapan bahasa Inggris itu biasanya kendala yang paling umum dijumpai. Terus ijazah dan transkrip. Jadi teman-teman kalau sudah lulus langsung aja. Biasanya tiap universitas tuh bisa mentranslatekan gitu. Di UPN juga udah bisa. Jadi waktu saya pertama lulus S1 dapat ijazah langsung saya minta translate Inggrisnya gitu. Jangan sampai nanti sudah kerja atau udah keluar di UPN udah lama gitu, di lulus lama baru ngurus bahasa Inggris, nanti kan harus cuti segala macam, repot. Dan itu seterusnya nanti bisa dibaca lagi sendiri. Terus additional tips, menentukan topik penelitian untuk S2 dan S3 kalau by research. Jadi untuk S3 kemungkinan besar topik penelitiannya akan spesifik dan detail. Misal kalau saya bidang ekonomi mineral, saya dari teknik pertambangan, saya fokus ke ekonominya nih. Topik umumnya apa nih? Topik umumnya saya akan membahas tentang main project evaluation. Terus topik spesifiknya apa nih? Ini metode yang saya kuasai apa nih? Nah, terus nanti semakin detail ke situ. Jadi kemungkinan bisa jadi proposal yang sudah kita persiapkan itu berbeda dengan riset yang kita jalankan ketika kita sudah studi. Terus tips menentukan topik penelitian, mencari tahu penelitian yang sedang dijalankan di lab tujuan. Nah, kita bisa kontak. Saya juga sering, walaupun saya sudah di sini di lab di Kanada, saya dikontak calon mahasiswa yang nanyakan di lab kamu tuh sedang meneliti apa sih? Saya boleh tanya-tanya nggak tentang penelitian ini apa? Bahkan mereka nanya juga, profesor ini asik nggak, enak nggak gitu, galak nggak? Itu juga wajar sekali gitu nanya ke anggota lab di sana gitu. Membaca paper-paper yang ditulis calon supervisor dan mahasiswa S2 S3 di lab tujuannya, terus PDKT dengan mahasiswa atau mantan mahasiswa dari lab tujuan ini salah satu tips menarik untuk dapat tema penelitian. Terus mendapatkan supervisor. Nah, ini yang perlu perlu dipikirkan. Kita untuk mencari supervisor itu juga butuh kita gitu. Jadi kita jangan terlalu memohon-mohon yang kayak supervisor itu Tuhan bagi kita gitu. Karena supervisor itu juga butuh. Terutama misalnya yang saya tahu di Kanada itu jarang sekali warga negara Kanada yang mau studi S2 atau S3. Soalnya mereka lulus S1, mereka kerja dan gajinya udah besar gitu. Jadi nggak ada kepentingan mau ngambil S2 bahkan S3 kecuali mereka suka belajar atau akan menjadi peneliti atau dosen. Jenis-jenis funding, ya beasiswa ada dari beasiswa lab, ada beasiswa dari universitas, dari pemerintah Indonesia dari LPDP, pemerintah di negara lain juga banyak, tapi bukan untuk kita ya, untuk warga negara mereka sendiri. Terus ringkasan, dengan persiapan yang matang, maka kendala-kendala studi S3, terutama non-akademik, dapat diminimalisir. Biasanya persiapan bahasa nih yang paling menghabiskan waktu dan dana, jadi persiapan sejauh mungkin, minimal 6 bulan kalau menurut saya. Kalau bahasa Inggrisnya teman-teman kurang begitu bagus, saya sarankan 1 tahun sebelumnya itu udah fokus gitu. Terus secara umum administratif secara kampus tuh kurang lebih sama gitu. Nanti ada perbedaan dikit-dikit, biasanya kayak portofolio, kalau jurusan tertentu gitu minta seperti itu. Terus oleh karena itu kuliah S3 juga tergantung faktor di luar prediksi. Misal supervisor yang baik, jenis beasiswa, bahkan keluarga itu juga bisa menjadi alasan kenapa kita akhirnya nggak jadi ngambil ke negara atau kampus itu, tapi ke kampus atau negara lain karena faktor-faktor tersebut. Halo Mbak Yesa, saya ada waktu sekitar 1 menit nggak untuk membahas ini, kalau boleh? Oh iya, boleh Pak. Oke, ini terakhir saya akan membahas contoh kasus di Kanada. Jadi
biaya hidup di Kanada ini yang kiri, ini ada apartemen, grocery, cellphone. Nah, waktu single itu saya menghabiskan sekitar 1.300 sampai 1.700 gitu. Ini nggak cuma saya ngambil data ini dari teman-teman, saya tanya teman-teman yang kuliah di Kanada, di Montreal khususnya. Ketika udah menikah, belum punya anak ya ini, biayanya naik tapi nggak terlalu signifikan, 2.000 sampai 2.500. Nah, ketika punya anak, kayak saya gitu dan teman-teman lain juga ada yang punya anak, dia naiknya 2.400 sampai 3.400. Ini Canadian dollar atau kalau lebih enak dikalikan 10.000 gitu. Jadi kalau single itu sekitar 15 juta, kalau berdua itu sekitar 20 juta, kalau punya anak sekitar 25 juta per bulan gitu. Nah, kalau dari LPDP itu cover living cost itu 18 juta sama 9 juta, totalnya sekitar 20 juta, kalau 27 juta kalau dirupiahkan. Nah, kalau tadi saya juga bahas, kalau teman-teman punya tanggungan finansial, teman-teman sebenarnya juga di sini nggak kehilangan momen untuk belajar aja gitu, tapi bisa belajar banyak, bahkan bisa nabung. Contoh-contoh income-nya adalah dari teaching assistant. Kalau ini punya saya sendiri, jadi bisa divalidasi. Dari TE saya bisa dapat 200 sampai 600 Canadian dollar per bulan gitu. Terus income job on campus yang tadi sudah saya jelaskan. Terus income istri. Ini income family ya. Kalau istri nggak kerja, ini hilang ya. Ini kebetulan istri saya kerja, jadi minimum wage-nya itu sekitar 20 juta atau 2.000 dolar. Jadi istri saya tuh kerjanya dekat-dekat minimum wage. Pekerjaan istri saya tuh menarik juga, dia sebagai game tester. Jadi dia ngetes game yang akan dijual ke Indonesia. Jadi banyak bahasa Indonesianya malah pekerjaannya. Sepertinya kayak pekerjaan Mas Tommy tadi sempat di CV-nya sempat kerja jadi quality game assurance ya kalau nggak salah di Gameloft. Istilahnya juga localization quality assurance. Jadi sepertinya sama. Terus ada tax return. Nah, kalau saya setelah mempelajari perpajakan di Kanada, saya lapor pajak, beasiswa itu nggak kena pajak, benar kata Mas Tommy, tapi kita bisa dapat manfaat pengembalian pajak. Jadi pajak-pajak yang sudah kita bayar entah dari pendapatan atau segala macam itu, saya nggak tahu detailnya, tapi nanti setelah saya lapor pajak gitu, saya bisa dapat $62 per bulan. Terus dapat social benefit dari pemerintah pusat sama pemerintah provinsi itu sekitar 500 sampai 500 untuk dari pemerintah pusat, 200 dari pemerintah provinsi. Jadi total dari non LPDP itu saya bisa dapat lebih besar daripada LPDP sendiri, 3.000 sampai 4.900 gitu. Jadi total family income saya bisa 5.000 sampai 7.000 Canadian dollar per bulan gitu. Ini sebenarnya kalau dirupiahkan terlihat besar sekali ya. Tapi kalau orang yang kerja warga negara Kanada ini termasuk gaji yang rata-rata, yang seperti PNS gitulah kalau di Kanada gitu. Ini peluang-peluang kerjanya. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan bisa kita diskusi di tanya jawab. Jadi ini persen saya menjawab sudah memiliki jalur karir dosen sebaiknya S3 karena bisa belajar tentang network, belajar budaya pendidikan, sistem pendidikan negara maju. Terus kemudian persiapannya terutama di syarat administratif nanti bisa dibaca sendiri. Biasanya sudah berkeluarga atau segera berkeluarga. Nah, ini pendidikan, asuransi, dan karir pasangan perlu kita pikirkan. Dan yang terakhir adalah sudah memiliki tanggungan finansial. Poinnya adalah selama kuliah sangat memungkinkan untuk kita untuk memiliki uang sisa untuk keperluan finansial di luar studi. Misal untuk cicilan di Indonesia masih ada cicilan KPR nih, atau kita harus membiayai orang tua atau membiayai adik yang sedang sekolah. Nah, kita bisa kirim juga uang ke Indonesia. Saya juga beberapa kali kirim uang ke Indonesia. Apalagi kursnya biasanya Indonesia selalu turun gitu dibandingkan Kanada. Jadi menarik. Oke, terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Kemudian saya kembalikan ke moderator. Ya. Terima kasih kepada Bapak Aldin Ardian STMT atas penjelasannya. Selanjutnya kita masuk ke dalam sesi diskusi dan tanya jawab. Sekali lagi saya akan mengingatkan bahwa sesi diskusi dan tanya jawab ini dapat melalui dua cara, yaitu dengan fitur chat dengan format nama atau instansi, dengan pertanyaan yang ditujukan kepada siapa dan juga dilanjutkan oleh pertanyaan, dan juga apabila peserta ingin bertanya secara langsung dapat menggunakan fitur raise hand. Untuk sesi pertanyaan ini kita sudah memiliki beberapa pertanyaan. Mungkin nanti bisa dibagi ke dalam dua sesi, 3 pertanyaan untuk sesi pertama dan 2 pertanyaan di sesi selanjutnya. Baik, akan saya bacakan pertanyaan yang pertama.
yaitu dari Laila. Pertanyaan ditujukan kepada Mas Tommy. Selamat malam Mas Tommy, izin bertanya, untuk lolos beasiswa LPDP, apakah pengalaman bekerja diperhitungkan? Bagaimana dengan fresh graduate yang ingin mendaftar beasiswa LPDP dan belum memiliki pengalaman bekerja? Terima kasih. Mungkin kepada Bapak Hestutomo Restu Kuncoro bisa langsung menjawab. Untuk pengalaman kerja sebenarnya itu tergantung teman-teman mau ambil apa. Jadi ketika teman-teman memang ingin melanjutkan sebagai pekerja ya, praktisi, tentu itu kemudian menjadi sesuatu yang penting gitu. Tapi kemudian ketika teman-teman ingin mengubah profesi, ini kemudian menjadi tidak terlalu penting. Kalau pengalamanku dulu malah pekerjaan itu tidak dibahas, karena memang aku tidak mendaftar sebagai pekerja, sudah resign posisinya. Jadi as far as the reviewer were concerned, aku fresh graduate, jadi sebenarnya nggak masalah. Yang lebih penting kemudian teman-teman ada kegiatan di luar kampus nggak? Ketika teman-teman fresh graduate ya, berarti selama kuliah apakah teman-teman ada kegiatan di luar kampus? Itu yang kemudian menjadi lebih penting. Karena kan teman-teman belum punya pengalaman kerja gitu. Jadi ya inclusion itu bisa membantu, tapi ketika teman-teman tidak punya pengalaman kerja pun itu tidak kemudian harga mati teman-teman tidak akan diterima. Oke, mungkin itu. Oke, baik. Terima kasih kepada Bapak Hestutomo Restu Kuncoro. Baik, selanjutnya pertanyaan dari Sarah Vanessa. Sarah Vanessa, ini izin bertanya untuk kedua narasumber. Sebaiknya apakah setelah lulus S1 langsung melanjutkan studi S2 atau mencari pengalaman pekerjaan terlebih dahulu? Terima kasih. Mungkin kepada Bapak Aldin Ardian bisa menjawab terlebih dahulu. Oh, sorry. Tadi pertanyaannya yang mana Mbak? Maaf. Yang di kolom chat Bapak, yang Sarah Vanessa, sebaiknya apakah setelah lulus S1 langsung melanjutkan studi S2 atau mencari pengalaman pekerja terlebih dahulu? Oke. Wah, pertanyaannya susah juga nih. Soalnya masing-masing pilihan itu punya konsekuensi masing-masing kan, dan goal setiap orang berbeda-beda. Kalau saya pribadi sebenarnya waktu itu emang sebelum lulus, 6 bulan sebelum lulus S1 itu saya sudah berencana untuk jadi dosen. Jadi waktu itu emang saya langsung S2 secepat-cepatnya gitu. Karena emang tujuan saya memang menjadi dosen gitu. Jadi kalau yang tujuan udah jelas mau jadi apa, langsung aja ke situ. Tapi ada juga kalau misal teman-teman masih pengen istirahat dulu sebentar, pengen mengaplikasikan ilmu, atau pengen rehat sejenak untuk memikirkan masa depan mau jadi apa nih, kerja dulu juga menarik sih Mbak. Jadi nggak ada pilihan salah atau benar di sini, tergantung life goal-nya masing-masing gitu yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih kepada Bapak Aldin. Selanjutnya mungkin Bapak Hestutomo Restu Kuncoro bisa menjawab. Sama sebenarnya dengan Mas Ardian. Jadi yang penting adalah teman-teman mau apa setelah S1. Kalau mau jadi dosen ya mungkin memang segera S2 gitu. Tapi kalau enggak ya mungkin perlu cari pengalaman kerja. Dan mungkin satu hal yang saya tambahkan aja, kadang-kadang untuk menentukan teman-teman mau jadi apa itu perlu pengalaman kerja juga gitu. Jadi keinginan saya untuk jadi dosen itu tidak muncul setelah saya lulus S1 atau ketika kuliah S1, tapi justru muncul ketika sedang bekerja. Jadi mungkin kadang-kadang untuk menemukan teman-teman ingin jadi apa, mungkin perlu punya pengalaman kerja dulu, setidaknya untuk bisa tahu teman-teman sukanya di mana gitu. Itu sih. Cuman memang ya pada akhirnya kembali ke ini, mau apa endpoint-nya. Tidak hanya apakah S2 langsung, tapi juga S2-nya apa, itu juga ditentukan oleh teman-teman ujungnya kemana. Mungkin itu. Oke, baik. Terima kasih kepada Bapak Hestutomo Restu Kuncoro atas penjelasannya. Selanjutnya ada pertanyaan dari Asri Syawalia kepada Bapak Hestutomo. Apakah rencana pengabdian yang disampaikan saat seleksi LPDP akan dipertanyakan sepulang kita ke Indonesia? Mungkin kepada Bapak bisa dijawab. Ya, ini pendeknya enggak. Jadi cuman nanti bikin laporan gitu setelah lulus sudah pulang. Kemudian rencana kedepannya ini, cuman habis itu nggak pernah ditanya lagi gitu. Cuman kalau LPDP memang mereka agak lost masalah pengabdian.
Mereka itu yang penting teman-teman pulang. Yang jadi masalah adalah banyak yang nggak pulang, itu yang kemudian jadi masalah. Kalau aku pribadi memang dari awal merasa ada beban moral untuk pulang gitu ya, karena nggak mungkin kemudian bisa bayar kuliah sendiri, bisa sampai merasakan kuliah dengan orang-orang yang sebelumnya cuma kita baca bukunya gitu, kalau nggak dibiayai negara gitu. Jadi memang ada beban moral untuk pulang. Cuman setelah di sini ini, sebenarnya LPDP tidak mengatur teman-teman mau melakukan apa. Apakah teman-teman ingin di BUMN, ingin menjadi dosen, ingin bahkan ketika teman-teman kerja di swasta pun nggak masalah gitu. Yang penting adalah teman-teman pulang. Jadi memang ini kalau kita bicara masalah pengabdian, terus kemudian kita bicara development, tinggal dan sebagainya itu panjang ya. Cuman intinya adalah buat LPDP yang penting teman-teman pulang. Nanti kemudian mengabdi di sini itu sangat fleksibel gitu. Ada juga temanku yang nggak kerja. Jadi dia lulus dari sini tidak kerja dalam konteks konvensional ya, tapi kemudian dia pulang ke desanya, kemudian membangun desa wisata di sana, dia memberdayakan masyarakat sekitar, seperti itu pun itu juga bisa gitu. Jadi memang sangat fleksibel. Oke, baik, terima kasih Bapak atas penjelasannya. Selanjutnya kita memasuki pertanyaan yang sesi kedua. Di sini ada dari Faya Agustian. Untuk kedua narasumber, bagaimana sistem ujian dan tugas-tugas di setiap universitas yang Bapak masuki? Apakah sama dengan sistem ujian yang ada di Indonesia? Boleh sharing tips dan trik cara belajar Bapak saat menghadapi ujian? Terima kasih. Mungkin kepada Bapak Aldin Ardian bisa langsung menjawab. Oke. Wah, pertanyaannya susah-susah ya ternyata ya. Jadi bagaimana sistem ujian dan tugas di setiap universitas? Jadi saya rasa sama saja. Jadi tujuannya ada midterm atau UTS, ada UAS juga sama. Soal-soalnya juga sama. Ya cuma mungkin yang saya sempat pelajari kan saya sebagai dosen, jadi datang sudah tahu mau jadi dosen ya. Jadi saya coba mempelajari gimana sih materi ujiannya seperti apa dan gimana sistem akreditasinya. Menariknya itu mereka dosen, saya juga kebetulan teaching assistant, jadi waktu bikin pertanyaan dosen itu juga diskusi sama saya. Jadi dosen waktu memberikan soal itu setiap poin-poin atau setiap nggak cuma soal ujian tapi juga tugas itu harus memenuhi akreditasi poin yang sangat spesifik gitu. Nah misalnya kalau di Kanada itu harus memenuhi ada poin mata kuliah A gitu harus ada poin dia pakai kode gitu, ada KB itu knowledge based. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan sama definisi-definisi, dasar teori itu harus ada di mata kuliah itu. Terus ada mata kuliah yang harus ada misal desain. Nah, itu berarti tugas-tugasnya cukup spesifik. Jadi kayak si mahasiswa diberi kelonggaran waktu untuk coba mendesain area penambangan gitu. Jadi nggak ada soal detailnya, cuma diminta untuk coba desain area penambangan batu bara gitu. Nanti si mahasiswa berkreasi di situ. Jadi secara umum saya bisa bilang kalau tugas sama ujian itu sama seperti di Indonesia. Di Indonesia juga ada tugas, ada ujian, sama juga ujiannya juga di mid, ada juga di final. Tapi yang saya rasa sangat spesifik itu poin-poin dari tiap pertanyaannya itu harus memenuhi sistem akreditasi di Kanada. Kayak gitu yang bisa saya sampaikan, Mbak. Oke, baik. Terima kasih atas penjelasannya Bapak Ardian. Selanjutnya kepada Bapak Hestu Tomo Restu Kuncoro, mungkin bisa menjawab pertanyaannya. Oke, untuk ujian itu sebenarnya mirip dengan di Indonesia, cuman memang berbeda untuk tiap jurusan. Karena aku dulu ilmu sosial ya, ilmu politik, itu ujiannya nulis, jadi tidak ada ujian soal sama sekali. Jadi semua nulis, dan waktunya juga nggak panjang. Mungkin itu, cuman sama sebenarnya di UGM pun seperti itu. Kalau yang berbeda mungkin porsinya ya, tapi nulisnya sama, nulis esai juga. Nah, yang berbeda mungkin kalau di sana itu kita sama yang disampaikan Mas Ardian ya, sama. Kalau Kanada, UK itu mungkin hampir sama dengan Australia juga sistemnya itu. Ada penilaian yang jelas, rubrik yang jelas mengenai kemudian untuk mendapatkan poin sekian itu harus memenuhi kriteria apa. Kita dikasih tahu dari awal. Gitu. Tidak membuat jadi lebih mudah ya, enggak sama sekali. Tapi setidaknya kita tahu harus kemana gitu. Jadi akan kelihatan nanti kemudian tugas-tugas yang oh ini kita jelek karena kita memang belum tahu. Kita bisa tahu apa namanya kurang kita di mana. Jadi misalnya untuk distinction itu susah sekali di UK itu untuk bisa dapat nilai 70 itu susahnya minta ampun.
saya pun lulusan terbaik kami waktu itu nilai akhirnya 73, bayangkan. 74, 74, itu lulusan terbaik. Memang susah sekali dapat nilai 70 gitu. Tapi kita tahu. Yang kedua yang sangat berbeda dan saya coba terapkan sebagai dosen di sini adalah setiap mahasiswa itu diberi komen untuk tugas. Dan komennya jelas, kurangnya apa. Untuk bisa mencapai poin berikutnya itu kurangnya di mana, itu dosennya menjelaskan. Jadi biasanya dia akan mulai dengan yang bagus-bagus gitu. Sisi positif dari tugas Anda adalah ini. Nah, kemudian habis sisi negatif ini. Kami tidak bisa memberikan distinction misalnya. Pernah dapat tugas itu, ujian itu nilainya 67, which is hampir distinction tapi belum. Kami belum bisa memberikan nilai distinction karena Anda belum bisa memberikan pandangan kritis terhadap isu ini tanpa kemudian bisa keluar dari pendapat-pendapat ahli-ahli yang sudah Anda sampaikan. Seperti itulah intinya gitu. Jadi itu yang kemudian berbeda mungkin dengan di Indonesia. Kalau di Indonesia mungkin teman-teman tergantung dosen ya, cuman secara umum kan asal bisa tahu nilainya aja udah alhamdulillah gitu tanpa bertanya. Kalau di sana semua ada. Tapi karena memang mudah prosesnya, jadi sudah jadi satu di sistem itu, jadi teman-teman habis mengumpulkan jarak berapa minggu misalnya sudah ada nilainya, sudah ada komennya gitu. Cuman kalau dari bentuknya sama, tapi standarnya memang sangat berbeda dengan S1 ya. Aku sekali lagi nggak bisa bandingkan S2 sana sama di sini, karena nggak pernah ngerasakan S2 sini. Cuman bandingin sama S1 memang standarnya beda banget itu. Aku ingat tugas ujian pertama, UTS pertama itu kayak sudah berusaha maksimal banget, dibaca-baca udah bagus banget gitu kan. Ternyata dapat nilai 65 gitu, which is not bad, tapi aku berharap dapat A, karena memang ternyata standarnya beda. Yang kedua masalah bahasa, teman-teman nggak usah khawatir, itu nggak dinilai sih. In most cases bahasa nggak dinilai, yang penting teman-teman jelas. Jadi tidak perlu menggunakan kalimat-kalimat yang susah, tidak perlu menggunakan kalimat-kalimat yang panjang dan kompleks. Kalimat-kalimat pendek, SPO, K pun nggak masalah, yang penting jelas. Seperti itu. Mungkin itu. Baik, terima kasih kepada Bapak Hesutomo Restu Kuncoro atas penjelasannya. Kemudian ini ada partisipan yang raise hand, yaitu Syifa Fairuz Zahra. Kepada Syifa Fairuz Zahra dipersilahkan. Halo, selamat malam. Selamat malam. Terima kasih atas waktunya. Saya Syifa, ingin menanyakan kepada kedua pembicara. Sebenarnya ini udah disinggung tadi sama salah satu pembicara, kalau misalnya kita bisa aja tahu pengen apa tuh ketika udah lulus. Belum tentu ketika kita belum lulus kita tahu mau apa. Mungkin pertanyaan saya lebih ke gimana cara kita tahu keinginan diri kita sendiri saat masih di S1 ini juga gitu. Biar kita tahu ke depannya mau apa, karena tadi kan persiapannya juga harus matang, plan-nya juga harus matang, terus tahu ingin apanya juga, dan membawa apa Indonesia kembali itu seperti apa gitu. Mungkin itu sih. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Syifa. Mungkin kepada Bapak Aldin bisa langsung menjawab. Oke, wah pertanyaan yang susah saya dulu ya, selalu ya. Oke, nggak apa-apa. Menarik juga pertanyaannya. Ini saya nggak bisa ngasih jawaban yang pasti, yang benar yang mana, yang salah yang mana, tapi ini sharing pengalaman saya. Jadi ya kurang lebih 1 tahun saya sebelum lulus itu saya udah kebayangkan setelah lulus nanti ini saya akan menempuh kehidupan yang sebenarnya waktu itu ngebayanginnya kan. Karena 1 tahun sebelum lulus saya belum tahu nih saya mau jadi dosen, praktisi, atau di pemerintahan, saya waktu itu belum tahu. Jadi setahun sebelum lulus saya sharing, terutama sama handai taulan, orang tua, bahkan kakek, terus sama om. Itu om saya dosen juga di Jogja, Universitas apa itu namanya, saya malah lupa. Tentang pertanian gitu, dekat UPN juga kampusnya. Jadi beliau dosen, terus orang tua saya juga dia termasuk figur yang saya hormati lah tentang pendidikan orang tua saya. Jadi saya sempat nanya-nanya ke mereka, saya setelah lulus ini baiknya kemana? Terus bagusnya kenapa saya ngambil itu gitu. Jadi orang tua sempat menyarankan, gimana kalau jadi dosen aja gitu.
ya pertimbangannya macam-macam lah. Dari orang tua bisa bilang, ya nanti kalau dosen tuh kalau kamu mau kemana-mana tuh bisa lebih gampang gitu. Setelah jadi dosen, misal mau berubah, mau jadi praktisi atau jadi apa, itu sambil dosen menerapkan ilmunya itu bisa gitu. Enaknya sebagai dosen tuh kita bisa terus belajar ilmu-ilmu terbaru gitu. Jadi nanti suatu saat kalau memang kita sangat spesifik ilmunya, kita dibutuhkan sama industri atau pemerintah, kita bisa approach mereka atau mereka yang approach kita gitu. Kalau memang kita emang dibutuhkan sama mereka gitu. Itu kelebihannya dosen. Terus dari sisi kakek saya, dia yang lebih senior lagi kan, dia bawa agama gitu. Dosen itu bagus karena akhirat segala macam seperti itu. Terus om saya juga kebetulan dia juga dosen juga. Dia bilang, "Oh, dosen tuh enaknya gini Mas, hidupnya misal santai, bisa mengatur waktu sendiri, tapi ya mungkin susahnya masalah keuangan, gajinya kecil." Jadi teman-temannya misal Mas Aldi sudah 15 tahun kerja, temennya udah jadi direktur perusahaan apa, gajinya puluhan juta, Mas Aldi mungkin masih 5 juta per bulan. Itu nggak enaknya. Jadi setelah diskusi sama orang tua, om dan kakek, waktu itu bahkan satu meja juga, lihat minusnya apa, positifnya apa, gimana cara menghandle minusnya seperti apa, akhirnya ya diputuskan, bukan diputuskan ya, tapi saya lebih mantap untuk menjadi dosen. Itu perjalanan apa, spiritual saya untuk karir saya gitu. Kayak gitu yang bisa saya sharing-kan ke Mbak Syifa. Baik, terima kasih kepada Bapak Aldin Ardian atas penjelasannya. Selanjutnya mungkin Bapak Hestu Tomorus Tukuncoro bisa langsung menjawab. Oke, susah sebenarnya kemudian kita bisa membuat sebuah prinsip gitu ya, bagaimana kita bisa menemukan apa yang kita inginkan gitu. Ini kan kaitannya sama passion sebenarnya ya, bukan hanya passion tapi kaitannya sama kemudian tujuan hidup teman-teman. Tapi mungkin satu hal yang bisa teman-teman lakukan adalah teman-teman coba bertanya kepada sebanyak mungkin orang tentang pekerjaan-pekerjaan yang berbeda. Teman-teman pasti misalnya lulus kan nanti teman-temannya itu pasti nyebar tuh. Ada yang di perusahaan, mungkin ada yang jadi asisten dosen, ada yang jadi mana gitu. Dan itu tanya aja, kerjanya seperti apa sih gitu, skill yang dibutuhkan seperti apa. Karena pada akhirnya itu kadang-kadang kita nggak bisa memutuskan sesuatu yang memang kita dari awal itu tidak gini. Ketika kita hidup kan dari kecil kita hidup dalam berbagai setting ya, yang kemudian membentuk kita jadi kita sekarang, yang itu beda-beda setiap orang. Dan menurutku ini sangat-sangat penting untuk dilihat, untuk menentukan kita kemudian jadi apa. Kita tidak bisa kemudian, jika kita all soul gitu, ingin sesuatu yang damai, yang santai, kemudian kita mengambil pekerjaan yang itu membutuhkan kita untuk travel a lot, up and down, banyak konflik, itu nggak bisa gitu, akan jadi masalah. Jadi kemudian yang penting itu adalah teman-teman belajar mengenali diri teman-teman, bisa sendiri dengan introspeksi kalau teman-teman bisa, atau misal dengan bantuan yang ahli, misal psikolog itu. Dan yang kedua, teman-teman cari info sebanyak mungkin dari teman-teman, senior-senior yang sudah bekerja di berbagai tempat. Nah, kemudian di sini teman-teman cocokkan. Diri saya seperti ini, pekerjaannya kira-kira nanti seperti apa yang sesuai dengan saya. Seperti itu sih mungkin ya. Jadi ini memang susah memang pertanyaannya karena kaitannya bagaimana kita mengenal diri kita seperti itu. Jadi mungkin itu dua hal yang bisa teman-teman coba. Baik, terima kasih atas penjelasannya dari Bapak Hestu Tomorus Tukuncoro. Selanjutnya ada pertanyaan dari Jessica Nikita Rahel Ginting. Selamat malam Pak, saya Jessica Nikita Rahel Ginting dari UPN Veteran Yogyakarta. Pemaparan Bapak Hestu Tomo dan Bapak Aldin sangat menarik dan saya juga tertarik untuk melanjutkan studi S2 di luar negeri dengan meng-apply beasiswa LPDP. Menurut Bapak, tips dari setiap step beasiswa LPDP dan bagaimana membuat motivation letter yang menarik? Terima kasih Pak. Mungkin bisa dimulai dari Bapak Hestu Tomo untuk menjawab. Oke, untuk tadi sebenarnya sudah dibahas ya masalah motivation letter tadi itu. Yang penting dua, Mbak. Nanti bisa dicek lagi. Jadi, yang penting adalah ada research yang mendalam tentang jurusan yang mau teman-teman ambil, dan universitasnya juga, dan kelebihan negaranya. Ini akan sangat membantu ketika teman-teman bilang, saya mau ambil jurusan ini, karena jurusan ini mengajarkan ini, karena fokusnya ke sini, dan ini saya rasa sesuai dengan plan saya ke depan untuk melakukan ini, itu akan jadi poin yang sangat positif gitu. Berbeda ketika teman-teman bilang,
fokus ke saya pengen jadi ini, saya pengen jadi ini universitasnya bagus, peringkat berapa di dunia, itu nggak bunyi. Tapi ketika teman-teman sudah cek kurikulumnya, course-nya yang disampaikan apa saja, dan kemudian teman-teman hubungkan itu dengan cerita tadi, story teman-teman tidak hanya di masa lalu tapi di masa depan, itu yang kemudian menjadi poin positif. Karena orang berarti mereka satu merasa dihargai, karena teman-teman sudah search tentang kampusnya, tentang jurusannya, tentang ilmunya. Yang kedua, mereka merasa akan mendapatkan orang yang sangat termotivasi, gitu. Karena kalau boleh saya simpulkan gitu, skill utama yang perlu teman-teman dapatkan ketika kuliah di luar negeri itu adalah kemampuan untuk gagal dan bangun lagi, tahan banting gitulah, persistence gitu. Itu yang lebih penting gitu. Dan itu yang kemudian bisa dilihat ketika teman-teman mengambil jurusan yang sesuai dengan mimpi teman-teman ke depannya, dan itu secara jujur dan tulus teman-teman sampaikan. Itu sih kalau dari aku pribadi seperti itu. Kalau tips nulis dan sebagainya, kata-kata teman-teman bisa cari di Google ya, gampang. Cuman substansinya itu nggak boleh hilang. Mungkin itu, Mbak. Baik, terima kasih kepada Bapak Sutomo Restu Kuncoro atas penjelasannya. Selanjutnya mungkin Bapak Aldin Ardian bisa langsung menjawab. Mohon maaf Pak, mungkin bisa di-unmute. Oh, sorry, ya. Oke, terima kasih Mbak. Jadi kebetulan tahun lalu itu saya sempat ketemu dengan salah satu interviewernya LPDP. Kita ngobrol-ngobrol, saya juga sempat nanya alasannya beliau kenapa menerima atau enggak menerima mahasiswa calon mahasiswa dengan beasiswa LPDP. Beliau menjawab kalau salah satu poin pentingnya itu adalah yang bikin down interviewer itu adalah kalau mahasiswa itu menuliskan ada tulisan atau ketika interview dia bilang saya milih universitas ini karena universitas ini adalah ranking 1 dunia, ranking 1 di bidang saya. Nah, itu yang bikin down, kemungkinan besar mereka bakal langsung coret gitu. Karena itu research-nya kurang mendalam. Nah, benar juga kata Mas Tommy tadi, kalau kita pengen buat motivation letter, kalau bisa kita gabungkan, kita buat cerita kemampuan diri kita seperti apa, bekal yang kita miliki apa, terus rencana kita ke depan apa, dan universitas tujuan ini gimana mengakomodir cita-cita saya itu gitu. Jadi kalau misal saya bisa mencontohkan, misal saya ngambil di Kanada gitu, saya bisa bilang saya ingin jadi dosen, jadi pengajar, dan kebetulan di Indonesia untuk spesialis di mineral economics itu masih sedikit. Nah, sedangkan di dunia pun untuk universitas yang memberikan kuliah atau penelitian tentang mineral economics juga sangat sedikit dibanding spesifik teknik pertambangan yang lainnya, misal kayak geoteknik atau misal eksplorasi gitu. Nah, ini saya juga sempat bilang ke interviewer untuk mencari S3 mineral economics di dunia itu cukup susah. Saya juga sempat ditolak beberapa kali di beberapa universitas karena walaupun sama-sama mineral economics tapi research interest-nya kita itu beda sedikit gitu. Itu juga sudah ditolak gitu. Nah, kebetulan saya diterima di McGill ini, research interest-nya sangat sama dan dosen ini sangat nerima gitu. Tapi waktu itu kebetulan juga saya belum dapat LOA. Nah, itu juga jadi pertanyaan ke interviewer. Ini kamu belum dapat LOA, bisa nggak nanti setelah kamu dapat LPDP, kamu bisa dapat LOA nggak? Nah, saya udah jaga-jaga, walaupun itu nggak ada di persyaratan LPDP, walaupun saya nggak dapat LOA juga, saya print email-emailan korespondensi dengan profesor saya, calon profesor saya waktu itu, saya print semua, dia bilang bahwa, Aldin, research kita cocok, dan saya mau menerima kamu jadi mahasiswa saya, tapi syarat saya cuma satu, kamu tolong cari beasiswa sendiri ya, soalnya saya nggak bisa memberikan beasiswa. Mungkin juga karena saya nggak terlalu pinter kan waktu itu, dilihat dari IPK-nya yang pas-pasan, wah ini kalau saya kasih beasiswa nanti nggak memuaskan saya rugi, saya mending uangnya buat orang lain gitu. Misal ini nggak tahu ya, ini cuma perkiraan saya aja gitu. Soalnya banyak juga di lab saya yang dapat beasiswa dari beliau gitu. Jadi saya print kan, jadi saya syarat terakhir untuk dapat LOE adalah dapat beasiswa dulu gitu. Jadi kayak apa ya, kayak LPDP pengen LOE, dan sedangkan universitas pengen LPDP dulu gitu. Nah, jadi saya nego sama LPDP. Gimana Pak, saya udah diterima, saya syaratnya adalah LPDP. Jadi kalau diterima LPDP, saya bisa kayak pastikan 99% saya akan dapat universitas ini gitu. Nah, waktu itu saya melihat anggukan dari para interviewer, itu saya rasa itu adalah sinyal positif buat saya. Dan akhirnya nyatanya juga saya diterima. Itu kayak ya sedikit tips dari saya. Itu saja.
Baik, terima kasih atas penjelasannya dari Bapak Aldin Ardian. Mungkin ini akan menjadi pertanyaan terakhir kita, yaitu dari Adri Sinatria Dharma Putra. Untuk Mas Tommy, bagaimana jika universitas belum bisa mengeluarkan LOE unconditional dan hanya bisa mengeluarkan LOE conditional? Apakah kemungkinan diterimanya sama? Kemudian untuk Mas Aldin, apakah untuk penulisan tesis di luar negeri, supervisor akan membantu mencairkan dana lapangan yang dibutuhkan atau apply ke company, khususnya teknik? Mungkin kepada Bapak Sutomo Restu Kuncoro bisa langsung menjawab. Oke, untuk LOE conditional itu memang biasanya kasusnya adalah masalah bahasa Inggris ya. Jadi ketika kemudian kemampuan bahasa Inggris itu belum memenuhi syarat, tapi yang lain sudah. Ini bisa nggak diterima? Bisa sebenarnya. Banyak kejadian teman-temanku yang diterima dengan LOE unconditional. Tapi memang teman-teman itu kalau nggak salah punya batas waktu dari diterima sampai kemudian dapat LOE conditional itu sekitar 1 tahun. Dan ini harus beres. Jadi kalau misal teman-teman LC-nya kurangnya banyak gitu, dikasih waktu 1 tahun, dan tidak bisa dapat LOE conditional dalam waktu 1 tahun setelah diterima, maka akan otomatis hangus beasiswanya. Ini mungkin jadi catatan juga. Jadi untuk diterima mungkin bisa, tapi tergantung kondisionalnya apa. Kalau memang kondisionalnya adalah, tadi seperti kata Mas Ardian ya, kampus itu sudah oke asal tinggal ada sponsornya, ya itu nggak masalah gitu. Tapi kalau masalahnya bahasa misalnya, atau GRE, kalau yang lain kan ada yang butuh GRE, GMAT gitu ya, dan itu skornya kurang. Kalau pribadiku lebih baik teman-teman matangkan dulu itu. Kecuali teman-teman sudah yakin bahwa next test itu sudah akan memenuhi syarat IELTS, GRE atau GMAT yang sesuai dengan syarat, nggak masalah gitu. Cuman kalau memang memungkinkan, dimatangkan dulu aja di itu. Jadi tergantung kondisionalnya karena apa. Kalau memang karena syarat nilai ya dimatangkan dulu. Tapi kalau memang ada tadi Mas Adin cerita yang mereka itu maunya kita kasih sponsor dulu, terutama untuk S3 ya itu nggak masalah gitu. Tapi kalau yang di luar itu, mungkin itu dari saya. Seperti itu ya. Baik, terima kasih atas penjelasannya Bapak Sutomo Restu Kuncoro. Mungkin langsung saja kepada Bapak Aldin bisa menjawab pertanyaannya. Oke, terima kasih pertanyaannya. Tentang data ya. Jadi teknik memang biasa untuk penelitian kita butuh data. Nah, ini pengalaman saya waktu S1, saya juga sempat molor juga lulusnya karena salah satunya adalah data. Waktu itu saya juga nyari perusahaan untuk apply skripsi gitu kan, ditolak, terus lama nggak dibalas-balas. Itu sepertinya seperti pengalaman yang nggak enak gitu buat saya. Jadi waktu saya mau daftar untuk S3 terutama, itu saya pengennya gimana caranya, saya nggak perlu repot-repot nyari data gitu. Jadi sebelum saya daftar pun saya udah ancang-ancang untuk melakukan penelitian tanpa data primer. Jadi penelitian itu kan nggak harus pakai data primer. Itu juga saya baru tahu setelah saya lulus S1. Saya sempat ke ITB juga kan waktu itu juga saya mindset saya waktu tesis S2 saya juga mindsetnya masih waktu S1. Jadi saya harus nyari data dari lapangan gitu. Jadi S2 saya juga agak mundur juga karena nyari data di lapangan. Jadi waktu S2 saya juga nyari data lapangan, akhirnya kan punya kenalan di tambang dekat-dekat Bandung gitu, saya nyari data dari situ. Nah dari situ saya kayak baru sadar gitu, oh kenapa harus ada data primer sih, data lapangan sih, gimana sih kalau saya melakukan penelitian tanpa harus ada data primer, minimal data sekunder deh. Nah itu bisa jadi salah satu alternatif. Jadi penelitian itu nggak harus data primer, bisa jadi data-data sekunder gitu. Terutama saya ekonomi mineral kan, saya bisa dapat data sekunder kan banyak banget tuh sumbernya. Misal dari BPS gitu kan, Badan Pusat Statistik, atau dari ada website namanya kuandel.com itu tentang website tentang data-data, kita mau data harga komoditas, data-data tentang GDP suatu negara, data produksi nikel gitu misal, itu ada semua. Jadi saya melakukan penelitian mengolah data-data sekunder. Atau alternatif ketiga, ini juga atau ada dua lagi sebenarnya, data hypothetical. Jadi kita fokus melakukan penelitian, tapi kita fokusnya ke rumus kita atau model matematis kita gitu. Jadi kita merekayasa model-model, terus baru kita gimana model kalau kita rekayasa model, kita menurunkan rumus kan nggak perlu data sama sekali. Rumus yang sudah ada gitu dengan metode apa gitu kita gabungkan, kita turunkan rumus-rumus ini. Nah, itu nggak perlu data primer lagi, kita cukup data hypothetical. Jadi rumusnya kita udah jadi, terus kita di penelitian kita bilang,
Oke, untuk menguji rumus ini, saya coba masukkan variabel-variabel hipotetik yang saya buat sendiri gitu. Nah, di kasus saya, misal saya ingin menghitung net present value, rumus net present value itu kan kayak ekonomi kayak profit itu kan sudah ada rumus bakunya ya. Tapi saya rekayasa rumus itu, memasukkan komponen-komponen tertentu gitu. Nah, dimasukkan dengan variabel-variabel konstan hipotetik yang saya buat sendiri gitu, seperti apa. Nah, itu jadi sebuah solusi juga. Jadi kita jangan terpaku masalah data primer, kita juga bisa menggunakan data sekunder, atau kita fokus masalah ini ya, equation rumusnya gitu. Jadi kita nggak perlu pakai data. Kita datanya kalau nggak sekunder nggak mau juga, kita bisa pakai data hipotetikal atau data buatan kita sendiri, tapi kita fokusnya ke model matematisnya. Seperti itu. Tapi kalau misalnya ada satu lagi, kalaupun kita harus butuh data primer pun, kalau di luar negeri, itu kita bisa koordinasi sama supervisor kita. Kalau supervisor kita punya network di perusahaan, kemungkinan besar supervisor kita akan bantu. Nah, kebetulan kalau di saya kan mineral economics kan nggak begitu banyak pakai data primer, jadi nggak perlu ada yang ke lapangan gitu. Tapi kadang-kadang juga ada proyek dosen, nah itu data itu juga bisa digunakan. Tapi juga sedikit mahasiswa di lab saya yang pakai itu. Tapi di lab sebelah itu ada student yang memang harus ke lapangan. Dia ke lapangan ke perusahaan-perusahaan yang udah kerjasama atau udah punya network dengan dosennya dia gitu. Jadi nanti dosen itu yang pasti membantu dosen, nggak dilepas gitu aja. Tapi cuma kemungkinan ya bisa jadi itu memperlambat studi kita, seperti itu. Baik, terima kasih kepada Bapak Aldin Ardian atas penjelasannya. Sekaligus pertanyaan tadi merupakan pertanyaan akhir dari sesi tanya jawab dan sesi diskusi kita. Saya ingin mengingatkan kepada seluruh peserta diharapkan untuk mengisi presensi pada link yang terdapat di kolom chat dan harap teliti nama lengkap yang akan digunakan karena akan dituliskan kepada dalam e-sertifikat. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk dengan sesi penyerahan kenang-kenangan oleh Tan Elvianka sebagai perwakilan dari Kantor Urusan Internasional yang akan menyerahkan e-sertifikat penghargaan kepada pemateri kita pada malam hari ini. Kepada Tan, dipersilahkan. Sebelumnya, suaranya udah terdengar belum? Ya. Sudah. Sudah. Terima kasih Ayesa atas waktu dan kesempatannya. Mungkin perkenalkan, nama saya Tan Elvianka selaku perwakilan dari Kantor Urusan Internasional. Terima kasih kepada Mas Tommy dan Pak Aldin yang telah memberikan sharing session yang sangat bermanfaat sekali dan sangat memberikan insightful bagi kita semua gitu, khususnya saya sendiri. Dan saya berharap adanya webinar ini dapat memberikan motivasi buat teman-teman untuk melanjutkan studi di luar negeri nantinya. Mungkin langsung saja. Kita dari Kantor Urusan Internasional mengucapkan banyak terima kasih atas partisipasinya pada acara webinar program yang dilaksanakan oleh Office of International hari ini, yang mengusung tema Scholarship Series. Dan terima kasih sekali lagi atas materinya yang sangat luar biasa dan bermanfaat. Terima kasih Bapak. Nah, yang selanjutnya kepada Mas Tommy, kita juga mengucapkan banyak terima kasih atas partisipasinya yang telah mengisi acara webinar kita pada malam hari ini. Terima kasih telah memberikan waktunya yang sangat berharga untuk sharing session pada acara kita. Terima kasih, Mas Tommy. Baik, selanjutnya dikembalikan lagi kepada Ayesa. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Tan Elvianka. Sampailah kita pada akhir acara. Sebelum kami tutup acara ini, kami ingin menyampaikan terima kasih kepada pemateri kita yang telah memberikan banyak informasi dan ilmu yang berguna bagi kita semua. Karena diawali dengan berdoa, marilah kita tutup acara ini dengan berdoa pula. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, dipersilahkan. Selesai. Demikian acara webinar kita pada hari ini. Saya Aisyah Mananisa selaku MC dan moderator. Mohon maaf jika terjadi banyak kesalahan dalam bertutur kata. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.